Hai teman-teman, malam ini kita mulai dengan jalanan kacau Roma kuno. Sebuah dunia di mana politik tidak diperdebatkan. Politik dipukul hingga tunduk dengan pentungan, batu bata, dan sesekali tinju yang sangat antusias. Roma tidak dibangun untuk kedamaian, ketenangan, atau apapun yang menyerupai kenyamanan pribadi. Menjelang akhir Republik, kota itu telah menggembung menjadi eksperimen padat, bising dan sedikit tidak stabil tentang seberapa banyak manusia yang bisa ditumpuk di satu tempat sebelum keadaan menjadi salah secara kreatif. Lebih dari 1 juta orang berdesakan di jalan-jalan sempit dan bangunan yang bahkan lebih sempit. Semua mencoba untuk hidup, bekerja, berdebat, dan sesekali bernapas pada waktu yang sama. Kebanyakan orang tinggal di Insuloe, blok apartemen tinggi yang miring dengan keyakinan seperti pria yang baru minum cukup anggur untuk percaya bahwa dia baik-baik saja. Bangunan-bangunan ini murah, sempit, dan rentan runtuh yang benar-benar membuat hidup tetap menarik. Kebakaran biasa terjadi, air tidak dapat diandalkan, dan jika kau tinggal di lantai atas, latihan harianmu termasuk menaiki tangga dan merenungkan pilihan hidupmu. Di tingkat jalanan, keadaan tidak tenang, malah memburuk. Jalanan sangat bising, kacau, dan terus bergerak. Pedagang berteriak saling bersahutan, kereta berderak lewat, hewan berkeliaran bebas, dan di suatu tempat di dekat sana, setiap saat, setidaknya 2 orang Romawi sedang berdebat seolah itu adalah olahraga olimpiade. Tidak ada yang namanya berjalan dengan tenang, yang ada hanyalah berjalan dan kemudian secara agresif menjadi bagian dari hari orang lain. Dan sekarang bagian yang menyenangkan. Roma tidak memiliki kepolisian yang sebenarnya. Ada penjaga, secara teknis petugas jaga malam, patroli, pejabat, tetapi mereka sedikit, dibayar rendah, dan sangat berkomitmen pada tradisi Romawi kuno untuk tidak terlibat kecuali benar-benar diperlukan. Jika perkelahian pecah, mereka mungkin akan turun tangan pada akhirnya, setelah dengan hati-hati mengevaluasi apakah mereka juga ingin dipukul. Jadi perkelahian tidak jarang terjadi, malah seperti sudah dijadwalkan. Ketegangan ada di mana-mana. Orang kaya hidup dalam kemewahan, orang miskin hidup dalam mode bertahan hidup, dan kedua kelompok berbagi jalanan yang sama, yang secara historis tidak pernah berakhir baik. Ditambah persaingan politik, dendam pribadi, dan antusiasme umum Romawi untuk reaksi dramatis, maka kau punya kota yang terus-menerus selangkah lagi menuju kekacauan. Dan kekacauan, jika kau beri waktu, akan menjadi terorganisir. Disinilah geng-geng bermula. Awalnya mereka hanyalah kelompok pengikut, klien, orang merdeka, dan siapapun yang membutuhkan perlindungan atau sumber makanan tetap. Kesetiaan bukanlah hal filosofis, melainkan praktis. Jika seorang patron yang kuat memberimu makan, melindungimu, dan sesekali menunjuk seseorang dan berkata, orang itu masalah, kau memahami tugasnya. Karena di Roma, kekuasaan tidak berakhir di senat, ia berlanjut di luar dengan tongkat pemukul. Dan perlahan, hampir secara alami, kota itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tempat di mana hukum ada dalam teori, tetapi dalam praktiknya, kendali adalah milik siapapun yang muncul dengan lebih banyak teman dan lebih sedikit kesabaran. Jadi sekarang kau tinggal di Roma, kota yang dipenuhi orang, ketegangan, dan bangunan yang sesekali mencoba untuk runtuh saat sedang digunakan. Secara alami, kau mungkin mengira ada semacam sistem yang menjaga semuanya tetap terkendali. Memang ada, hanya saja tidak terlalu bagus. Roma secara teknis memiliki pejabat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Ada vigiles, penjaga malam yang seharusnya menangani kebakaran dan gangguan dasar. Anggap saja mereka campuran antara petugas pemadam kebakaran, satpam, dan pria yang sangat lelah yang tidak mendaftar untuk apapun yang akan terjadi. Masalahnya jumlah mereka tidak pernah cukup, dan yang lebih penting mereka tidak terlalu ditakuti. Jika perkelahian serius terjadi, vigiles mungkin muncul, tetapi tidak dengan otoritas atau jumlah yang dibutuhkan untuk benar-benar menghentikannya. Keuntungan utama mereka adalah membawa obor yang berguna untuk melihat kekacauan dengan lebih jelas saat itu terjadi. Pada siang hari, keadaan tidak jauh lebih baik. Hakim dan pejabat secara teknis memegang kekuasaan, tetapi penegakan sangat bergantung pada pengaruh pribadi. Jika kau orang penting, hukum bekerja untukmu. Jika tidak, hukum lebih seperti saran sopan yang ditulis pada gulungan yang sangat mahal. Jadi jika seseorang merampokmu, menyerangmu, atau menghancurkan tokomu, pilihanmu terbatas. Kau bisa melaporkannya, kau bisa mengeluh, atau kau bisa menerima bahwa orang yang melakukannya mungkin punya lebih banyak teman darimu. Dan bagian terakhir itu penting, karena di kota dengan penegakan hukum yang lemah, kekuasaan tidak hilang, ia hanya berpindah.
Alih-alih hukum mengendalikan jalanan, individu yang melakukannya. Patron kaya, politisi ambisius, dan keluarga berpengaruh mulai mengumpulkan pengikut, bukan hanya untuk status, tetapi untuk perlindungan. Jika kau memiliki cukup orang setia di sekitarmu, masalah cenderung selesai dengan sendirinya, atau setidaknya pindah ke orang lain. Dan orang-orang itu bukan hanya pajangan, mereka diharapkan untuk bertindak, mengawal, mengintimidasi, turun tangan, terkadang dengan sangat antusias. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini berhenti menjadi rombongan biasa dan mulai menjadi sesuatu yang lebih terstruktur, lebih terorganisir, lebih bersedia menggunakan kekerasan. Karena inilah kenyataannya, jika tidak ada yang menegakkan aturan, maka aturan bisa dinegosiasikan. Dan di Roma, negosiasi seringkali tampak seperti dikelilingi oleh 10 individu yang sangat termotivasi, yang sangat mendorongmu untuk mengubah pendapatmu dengan cepat. Jadi ketiadaan polisi yang kuat tidak menciptakan kedamaian, ia menciptakan peluang. Dan ketika semakin banyak orang menyadari bahwa pengaruh bisa dibangun dengan kesetiaan, jumlah dan kemauan untuk turun tangan langsung, jalanan mulai bergeser. Bukan menuju tanpa hukum, tetapi menuju sesuatu yang jauh lebih efisien, kendali yang diprivatisasi. Karena mengapa mengandalkan negara untuk melindungimu ketika kau bisa membangun sistemmu sendiri dan melewatkan waktu tunggu sepenuhnya? Jadi pada titik ini, Roma punya masalah populasi, masalah ketegangan, dan masalah tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab di sini. Secara alami, disinilah segalanya menjadi terorganisir. Karena manusia sangat baik dalam dua hal, membentuk kelompok dan segera menggunakan kelompok itu untuk berurusan dengan kelompok lain. Apa yang dimulai sebagai lingkaran pengikut longgar di sekitar pria berkuasa, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih terstruktur. Ini bukan lagi kerumunan acak. Ini adalah jaringan yang dibangun di atas kesetiaan, ketergantungan, dan janji sesekali akan makanan yang tidak sedikit gosong. Dalam masyarakat Romawi, sudah ada sistem yang disebut patronase. Seorang patron kaya akan mendukung klien dengan menawarkan perlindungan, uang, atau pengaruh. Dan sebagai imbalannya, klien itu memberikan kesetiaan, dukungan publik, dan bantuan sesekali. Biasanya bantuan itu berarti muncul untuk bertepuk tangan saat pidato. Sekarang itu berarti muncul siap untuk berkelahi. Karena ketika persaingan untuk kekuasaan meningkat, para patron menyadari sesuatu yang penting. Pengaruh bukan hanya tentang berapa banyak orang yang mendukungmu, tetapi tentang berapa banyak orang yang bersedia berdiri di belakangmu dan terlihat mengintimidasi saat melakukannya. Jadi kelompok-kelompok ini tumbuh. Budak, orang merdeka, warga negara pengangguran, dan siapapun dengan pilihan terbatas, tetapi lengan yang kuat menjadi bagian dari rombongan ini. Bukan karena mereka mencintai politik, tetapi karena politik tiba-tiba membayar lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dan begitu kelompok ini terbentuk, mereka tidak hanya berdiri terlihat mengesankan, mereka bertindak. Mereka mengawal patron mereka melalui jalan-jalan seperti perisai manusia. Mereka menduduki ruang publik, mereka memastikan pembicara saingan memiliki pengalaman yang kurang ideal dalam menyampaikan pesan mereka. Terkadang pesannya tidak tersampaikan sama sekali karena pembicaranya sibuk mempertimbangkan kembali pilihan hidupnya. Awalnya ini mungkin terlihat seperti kesetiaan yang berlebihan, tetapi seiring waktu itu menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Mereka bukan lagi pengikut, mereka adalah pasukan jalanan, terorganisir, terarah, dan semakin agresif. Dan semakin banyak satu tokoh kuat membangun kelompok seperti itu, semakin banyak yang lain merasa perlu melakukan hal yang sama. Karena di Roma, menjadi satu-satunya orang tanpa geng bukanlah sikap moral, melainkan kesalahan strategis. Jadi perlahan, hampir tak terhindarkan, kota itu berubah. Ruang publik bukan lagi tanah netral, itu adalah wilayah. Dan wilayah ternyata adalah sesuatu yang sangat serius bagi orang-orang. Terutama ketika kehilangannya berarti kehilangan pengaruh, kekuasaan, dan mungkin kemampuanmu untuk berjalan pulang tanpa diperkenalkan pada tongkat dengan kecepatan tinggi. Jadi sekarang jalanan penuh dengan kelompok terorganisir. Masing-masing terikat pada pria berkuasa, masing-masing sangat setia, dan masing-masing semakin nyaman menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak akan terlihat bagus dalam transkrip Senat. Secara alami, hanya masalah waktu sebelum politik mengikuti mereka keluar. Karena di dalam Senat, argumen masih terjadi dengan cara tradisional, pidato panjang, gerakan dramatis, dan sesekali hinaan pasif-agresif yang dibungkus dalam bahasa Latin yang elegan. Tapi di luar segalanya lebih efisien. Kehidupan publik di Roma berkisar pada pertemuan. Pidato di forum, majelis, pemilihan, debat,
Ini seharusnya menjadi jantung demokrasi Romawi, di mana ide dibagikan dan keputusan dibuat. Alih-alih itu menjadi peluang. Jika kau bisa mengendalikan kerumunan, kau bisa mengendalikan hasilnya. Dan mengendalikan kerumunan tidak selalu berarti meyakinkan mereka. Terkadang itu berarti memastikan pihak lain tidak merasa nyaman untuk tetap tinggal. Jadi geng mulai muncul di acara politik, tidak diam-diam, tidak halus, sangat terlihat. Mereka menduduki ruang, berdiri berdekatan dan membuat jelas bahwa ketidaksetujuan bisa menyebabkan sore yang sangat tidak menyenangkan. Pidato bisa diinterupsi, lawan bisa diteriaki, dan jika keadaan meningkat, yang sering terjadi, situasi bisa dengan cepat berubah menjadi fisik. Debat menjadi pertandingan dorong-dorongan menjadi perkelahian, dan perkelahian menjadi acara utama. Bayangkan mencoba menyampaikan pidato politik penting sementara seseorang di barisan depan dengan keras menghinamu dan kelompok lain perlahan mendekat dengan ekspresi yang menunjukkan mereka tidak di sini untuk diskusi intelektual. Itu kurang tentang kebebasan berbicara dan lebih tentang kebebasan untuk mencoba berbicara. Dan inilah bagian yang benar-benar membuatnya efektif. Itu berhasil. Jika lawanmu tidak bisa berbicara, berkumpul, atau memilih dengan aman, pengaruh mereka menghilang. Bukan karena orang berhenti setuju dengan mereka, tetapi karena menunjukkan dukungan tiba-tiba disertai resiko pribadi. Dan kebanyakan orang dapat dimengerti lebih suka tetap hidup. Jadi politik di Roma tidak hanya menjadi agresif, ia menjadi fisik. Kekuasaan tidak lagi diputuskan semata-mata oleh persuasi atau status. Ia diputuskan oleh kehadiran, oleh jumlah, oleh siapa yang mengendalikan tanah di bawah kaki semua orang. Dan begitu pergeseran itu terjadi, sangat sulit untuk membalikannya. Karena sekarang menang bukan hanya tentang menjadi benar. Ini tentang menjadi yang terakhir tetap berdiri. Sebaiknya tanpa memerlukan perhatian medis setelahnya. Dan tepat ketika jalanan Roma mulai terasa seperti eksperimen yang diawasi dengan buruk, dalam kekacauan terorganisir, muncullah seorang pria yang melihat situasi dan berpikir, ya, tapi bagaimana jika kita memperburuknya secara profesional? Masuklah Publius Claudius Pulcher. Claudius bukan hanya politisi ambisius lain yang mencoba menaiki tangga Romawi. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih efektif dan jauh lebih melelahkan bagi semua orang di sekitarnya. Dia memahami sistem itu dan yang lebih penting, dia memahami cara merusaknya tanpa secara teknis merusaknya. Claudius membangun pengikut besar-besaran di jalanan. Bukan hanya pendukung biasa, tetapi kelompok pria setia yang berdedikasi, vokal, dan sangat suka bertindak langsung. Ini bukan jenis pengikut yang dengan sopan bertepuk tangan mendengar pidato. Ini adalah jenis yang memastikan tidak ada orang lain yang bisa berbicara. Kekuasaannya tidak datang dari pengaruh diam-diam atau kesepakatan di balik pintu. Itu datang dari kehadiran, dari visibilitas. Dari fakta sederhana bahwa jika Claudius muncul di suatu tempat, orang-orangnya juga muncul. Dan mereka tidak menyatu dengan latar belakang. Mereka mengambil ruang, membuat keributan, dan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang peran mereka dalam acara hari itu. Yang biasanya adalah dorong persetujuan dengan sangat kuat. Claudius menggunakan kekuatan jalanan ini untuk mendorong undang-undang, mengganggu saingan, dan membentuk opini publik dengan cara yang sangat sedikit hubungannya dengan persuasi dan banyak hubungannya dengan tekanan. Pertemuan publik berubah menjadi lingkungan yang terkendali. Lawan mendapati diri mereka diteriaki, didorong keluar, atau tiba-tiba memutuskan mereka harus pergi ke tempat lain, sebaiknya tempat yang lebih aman. Dan inilah yang membuat Claudius sangat berbahaya. Dia populer. Tidak dicintai secara universal tentu saja, tetapi di antara masa perkotaan, dia memposisikan diri sebagai juara mereka. Dia berbicara bahasa mereka, mendukung kepentingan mereka, dan membuat mereka merasa diperhatikan. Dan jika dukungan itu sesekali melibatkan memecahkan beberapa bangku atau mengejar beberapa saingan keluar dari forum, ya itu hanya detail kecil. Karena di kota di mana kelangsungan hidup sering bergantung pada siapa yang kau kenal dan siapa yang berdiri di belakangmu, Claudius menawarkan sesuatu yang berharga. Perlindungan, rasa memiliki, dan pengetahuan yang menenangkan bahwa jika terjadi kesalahan, kau tidak akan sendirian. Kau akan menjadi bagian dari kelompok orang yang sangat besar yang membuat segalanya menjadi salah untuk orang lain saja. Jadi sementara para elit Roma memperdebatkan kebijakan dan tradisi, Claudius diam-diam, atau lebih tepatnya dengan sangat keras, membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Kendali atas jalanan dan di Roma itu berarti kendali atas semua yang terjadi di atasnya.
Yang sayangnya bagi semua orang adalah sebagian besar hal. Jadi sekarang Claudius tidak hanya berpartisipasi dalam kekacauan Roma, dia menyempurnakannya. Apa yang dulunya bentrokan sesekali dan perkelahian spontan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih terstruktur, hampir profesional. Kekerasan bukan lagi pilihan terakhir, itu adalah alat yang andal, dapat diulang, dan secara mengejutkan efektif. Claudius dan pengikutnya tidak hanya bereaksi terhadap situasi, mereka menciptakannya. Jika seorang saingan merencanakan pidato publik, anak buah Claudius akan datang lebih awal, mengambil posisi dan membuatnya sangat jelas bahwa acara ini akan mengalami komplikasi. Dan yang kami maksud dengan komplikasi adalah teriakan, dorongan, dan akhirnya seseorang diperkenalkan ke tanah dengan kecepatan tinggi. Majelis publik menjadi tidak terduga. Bukan karena orang tidak peduli dengan politik, tetapi karena menghadiri pertemuan yang salah bisa dengan cepat berubah menjadi olahraga ekstrem. Dan Claudius memahami waktu. Dia tahu kapan harus meningkatkan eskalasi dan kapan hanya mengingatkan orang bahwa eskalasi adalah sebuah opsi. Terkadang hanya muncul dengan cukup banyak pria sudah cukup untuk mengubah suasana hati seluruh kerumunan. Kau tidak perlu memulai perkelahian jika semua orang sudah percaya kau bersedia melakukannya. Yang dalam kasusnya bukanlah asumsi yang sulit dibuat. Lawan mendapati diri mereka terus-menerus waspada. Merencanakan acara berarti merencanakan keamanan. Memberikan pidato berarti berharap audiensmu tidak tiba-tiba menjadi rintangan bergerak. Dan bepergian melalui kota membutuhkan tingkat kewaspadaan yang biasanya disediakan untuk orang yang menghindari masalah yang sangat spesifik. Seperti kelompok pria terorganisir yang mengenalimu dan tidak menyukaimu. Apa yang membuat sistem ini begitu efektif adalah konsistensinya. Ia terus bekerja. Setiap gangguan yang berhasil memperkuat gagasan bahwa memang beginilah caranya dilakukan sekarang. Jika kau ingin pengaruh, kau butuh kehadiran. Jika kau ingin kehadiran, kau butuh orang. Dan jika kau punya orang, kau harus siap menggunakan mereka. Sebaiknya sebelum orang lain menggunakan milik mereka. Jadi kekerasan berhenti menjadi mengejutkan, ia menjadi diharapkan, rutin, hampir administratif. Seperti mengajukan dokumen, tetapi lebih keras dan jauh lebih berbahaya. Dan begitu sebuah sistem mencapai titik di mana intimidasi menggantikan debat dan kekuatan menggantikan persuasi, itu tidak hanya mempengaruhi politik. Itu membentuk ulang seluruh kota. Karena sekarang setiap interaksi membawa pertanyaan di latar belakang. Bukan siapa yang benar, tetapi siapa yang punya lebih banyak orang di dekat sini. Dan di Roma, jawaban itu lebih penting dari apapun. Karena menjadi benar itu berguna, tetapi kalah jumlah biasanya berarti percakapan singkat. Dan tepat ketika tampaknya Claudius telah mengubah Roma menjadi panggung pribadinya untuk gangguan terorganisir, orang lain melihat situasi dan sampai pada kesimpulan yang sangat masuk akal. Ini tidak bisa diterima. Aku butuh versiku sendiri. Masuklah Titus Annius Milo. Milo tidak tertarik untuk dengan sopan meminta Claudius berhenti. Dia tidak akan menulis pidato keras atau berharap sistem akan memperbaiki dirinya sendiri. Karena pada titik ini sudah sangat jelas sistem itu sedang libur. Jadi Milo melakukan satu-satunya hal logis yang tersedia di kota di mana kekerasan telah menjadi bahasa politik. Dia menjadi fasih di dalamnya. Milo mulai mengumpulkan kelompok pengikut setianya sendiri. Pria yang bisa menandingi kehadiran Claudius di jalanan. Yang bisa melawan, menginterupsi, dan jika perlu meningkatkan eskalasi. Dan tidak seperti hari-hari awal, kekerasan acak ini bukan reaktif, ini strategis. Sekarang Roma tidak hanya memiliki satu kekuatan dominan yang mengendalikan ruang publik. Ia punya dua, dan mereka tidak akur. Di mana Claudius mewakili satu faksi, Milo berdiri teguh melawannya. Persaingan mereka tidak halus, tidak diam, dan jelas tidak terbatas pada pidato atau debat. Itu dimainkan di jalanan secara teratur. Pendukung mereka bentrok dalam konfrontasi terbuka. Penyergapan, perkelahian, dan letusan kekerasan mendadak yang bisa mengubah hari normal menjadi sesuatu yang jauh lebih berkesan daripada yang direncanakan siapapun. Jika kau orang Romawi biasa, rutinitas harianmu sekarang mencakup pertimbangan baru. Apakah hari ini hari yang baik untuk meninggalkan rumah? Atau ini hari untuk tetap di dalam dan menghargai nyawamu? Karena masalahnya bukan hanya kekerasan itu ada, tapi sekarang ia punya pihak. Terorganisir, termotivasi, dan terus-menerus mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Acara publik menjadi wilayah yang diperebutkan, jalanan menjadi zona pengaruh.
Bahkan bergerak melalui kota membutuhkan kesadaran tidak hanya kemana kau pergi, tetapi siapa yang mengendalikan jalan antara kau dan tujuanmu. Dan kehadiran dua geng yang bersaing tidak menyeimbangkan sistem, itu semakin mengacaukannya. Karena sekarang setiap momen ketegangan bisa meningkat menjadi konfrontasi. Dan setiap konfrontasi bisa meningkat menjadi sesuatu yang lebih buruk. Roma telah melewati intimidasi sederhana, ia telah memasuki persaingan terbuka. Sebuah kota yang terbagi tidak hanya oleh politik, tetapi oleh kelompok pria yang sangat berkomitmen untuk membuktikan pendapat mereka dengan antusiasme fisik. Dan seperti yang kau duga, pengaturan ini tidak menuju resolusi damai. Jadi sekarang Roma memiliki dua kekuatan terorganisir. Keduanya didanai dengan baik, sangat termotivasi, dan sangat berkomitmen pada gagasan bahwa kompromi adalah untuk orang tanpa cadangan. Apa yang mungkin salah pada titik ini? Kota berhenti terasa seperti kota, dan mulai terasa seperti serangkaian wilayah. Tidak secara resmi, tentu saja. Tidak ada tanda yang mengatakan Claudius menguasai jalan ini, atau anak buah Milo sangat menyarankan kau tidak ada di sini. Tapi semua orang tahu area tertentu lebih aman, tergantung pada siapa yang kau dukung. Rute tertentu dihindari sepenuhnya, dan jika kau secara tidak sengaja berjalan ke ruang yang salah pada waktu yang salah, kau mungkin dengan cepat menemukan bahwa geografi di Roma datang dengan konsekuensi. Bentrokan antar geng tidak lagi langka. Mereka diharapkan. Penyergapan terjadi di jalan-jalan sempit di mana rute pelarian terbatas, yang dari perspektif taktis sangat efisien, dan dari perspektif keselamatan pribadi sangat disayangkan. Kelompok akan saling melihat dari kejauhan, ketegangan akan meningkat, hinaan akan dipertukarkan, dan dalam sekejap, situasi akan meningkat menjadi perkelahian penuh. Dan ini bukan perkelahian kecil. Kita bicara tentang perkelahian terorganisir dengan puluhan, terkadang ratusan pria. Semuanya sangat fokus memenangkan argumen melalui persuasi fisik. Tongkat, batu, apapun yang ada di dekatnya, semuanya menjadi bagian dari diskusi. Kota beradaptasi dengan caranya sendiri. Toko akan tutup dengan cepat pada tanda pertama masalah. Pengamat belajar menghilang dengan kecepatan mengesankan. Dan orang Romawi yang berpengalaman mengembangkan semacam insting, indera keenam, untuk mengetahui kapan situasi akan berubah dari tegang menjadi kau seharusnya tidak di sini. Biasanya dimulai dengan teriakan, lalu lebih banyak teriakan, lalu berlarian. Dan jika kau masih berdiri di sana mencoba memahami apa yang terjadi, kau sudah terlambat. Yang membuat ini sangat berbahaya adalah ketidakpastiannya. Ini bukan pertempuran terjadwal, tidak ada peringatan, tidak ada pengumuman, tidak ada pengingat sopan untuk menghindari area tertentu antara jam tertentu. Kekerasan bisa meletus di mana saja, kapan saja. Pasar yang sibuk bisa berubah menjadi medan perang. Pertemuan publik bisa larut dalam kekacauan. Bahkan jalan-jalan utama, jalur kehidupan kota, tidak kebal. Namun hidup terus berlanjut, karena memang harus begitu. Orang masih bekerja, berdagang, dan bergerak melalui kota. Menavigasi lingkungan yang tidak stabil ini sebaik mungkin. Dengan hati-hati, waspada, sesekali, dengan harapan diam-diam bahwa hari ini akan biasa-biasa saja. Seringkali tidak, karena Roma tidak hanya menerima kekerasan, ia telah mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam politik, ke dalam gerakan itu sendiri. Dan begitu sebuah kota mencapai titik di mana konflik bukan lagi gangguan, tetapi bagian dari rutinitas, ia berhenti terasa sementara. Ia mulai terasa permanen. Yang, seperti yang cenderung ditunjukkan sejarah, jarang merupakan pertanda baik. Jadi pada titik ini, Roma tidak hanya berurusan dengan kekerasan sesekali, ia hidup dengannya. Apa yang dulunya langka dan mengejutkan, sekarang telah menetap menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman, rutinitas. Tidak dapat diprediksi, tidak terkendali, tetapi akrab. Jenis keakraban yang membuatmu menyesuaikan kebiasaanmu tanpa berpikir. Kau bangun, berpakaian, dan sebelum melangkah keluar, kau secara mental meninjau rute perjalananmu. Bukan untuk pemandangan, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan hidup. Jalan-jalan tertentu hindari. Lingkungan tertentu mungkin nanti atau tidak sama sekali. Tokoh politik tertentu lewat di area itu. Itu isyaratmu untuk tiba-tiba ingat kau meninggalkan sesuatu di rumah. Karena bergerak melalui Roma sekarang membutuhkan kesadaran tidak hanya kemana kau pergi, tetapi siapa yang mungkin juga pergi ke sana dan dengan berapa banyak teman. Pasar yang dulu pusat kehidupan sehari-hari menjadi tidak terduga.
Kau bisa saja membeli roti satu saat, dan saat berikutnya, seluruh area bisa bergeser dari perdagangan ke kekacauan. Pedagang belajar berkemas dengan cepat, pelanggan belajar pergi lebih cepat. Dan semua orang mengembangkan pemahaman bersama bahwa jika teriakan dimulai, kau tidak menunggu konteks, kau segera pergi. Pertemuan publik bahkan lebih buruk. Pidato, majelis, dan pertemuan membawa semacam ketegangan yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Orang masih hadir. Tentu saja politik tetap penting, tetapi selalu ada kesadaran diam-diam di latar belakang. Ini bisa menjadi salah dan seringkali memang begitu. Bahkan tugas sederhana menjadi rumit. Mengunjungi teman di seberang kota bukan hanya keputusan sosial, itu keputusan logistik. Rute mana yang paling aman? Jam berapa yang paling tidak berisiko? Apakah ada kemungkinan aku akan berjalan langsung ke sesuatu yang sangat aku pilih untuk tidak menjadi bagian darinya? Karena di Roma, berada di tempat yang salah pada waktu yang salah bukanlah nasib buruk. Itu adalah bahaya gaya hidup. Namun orang beradaptasi, mereka selalu begitu. Kau belajar membaca kerumunan. Kau memperhatikan perubahan suasana hati, tanda-tanda kecil ketegangan, cara sebuah kelompok tiba-tiba menjadi diam atau mulai bergerak dengan tujuan. Kau menjadi lebih cepat bereaksi, lebih cepat pergi, lebih baik menghindari kontak mata dengan pria yang terlihat seperti akan menyampaikan pendapat dengan tongkat. Itu menjadi kebiasaan. Itulah yang membuatnya berbahaya. Karena begitu kau berhenti mempertanyakan kekacauan, begitu kau mulai menerimanya sebagai normal, ia berhenti terasa seperti sesuatu yang sementara. Ia menjadi bagian dari sistem, bagian dari kehidupan. Dan di Roma, kehidupan sekarang datang dengan aturan tak tertulis. Tetap waspada, jangan menghalangi jalan, dan jika keadaan mulai meningkat, jangan bertanya, lari saja. Jadi sekarang kau punya geng, wilayah, kekacauan harian. Dan secara alami sudah waktunya mengadakan pemilihan. Karena tidak ada yang mengatakan demokrasi stabil seperti meminta orang untuk memilih, sementara kelompok saingan secara aktif mencoba menyingkirkan satu sama lain dari area umum. Secara teori, pemilihan Romawi adalah proses sipil. Warga berkumpul, memberikan suara mereka, dan membantu memutuskan masa depan republik. Dalam praktiknya, itu lebih tampak seperti acara di mana para peserta datang dengan penilaian risiko. Kandidat tidak hanya berkampanye dengan pidato dan janji. Mereka muncul dengan dukungan. Dukungan yang terlihat, dukungan yang sangat terlihat. Kelompok pria setia akan datang lebih awal, mengambil posisi, dan menjelaskan bahwa ini bukan hanya pertemuan politik. Ini adalah lingkungan yang terkendali. Akses ke area pemungutan suara bisa diblokir. Lawan bisa diintimidasi. Dan jika seseorang bersikeras berpartisipasi dengan cara yang tidak nyaman, ya, situasinya bisa meningkat dengan cepat. Karena tujuannya bukan hanya memenangkan suara, tapi mengendalikan siapa yang bisa memilih sejak awal. Jika pendukungmu tidak bisa mencapai area pemungutan suara, pendapat mereka menjadi teoretis. Jika lawanmu merasa tidak aman untuk muncul, pengaruh mereka diam-diam menghilang. Dan jika kedua belah pihak muncul pada saat yang sama, dengan tekad yang sama, disitulah segalanya menjadi menarik. Kerumunan akan saling dorong, ketegangan meningkat saat masing-masing pihak mencoba menegaskan kendali. Hinaan berubah menjadi dorongan, dorongan menjadi perkelahian, dan perkelahian menjadi gangguan skala penuh yang membuat gagasan pemungutan suara yang tertib terasa seperti saran yang sangat optimis. Pejabat mencoba menjaga struktur, tentu saja. Tetapi menjaga ketertiban di lingkungan itu seperti mencoba mengatur percakapan di tengah badai petir. Secara teknis mungkin, secara realistis tidak mungkin. Dan inilah bagian yang membuat semuanya lebih buruk. Itu berhasil. Kandidat yang menguasai jalanan seringkali menguasai hasilnya. Bukan karena mereka punya ide yang lebih baik, tetapi karena mereka punya posisi yang lebih baik. Secara fisik, strategis, dan terkadang secara agresif. Pemilihan berhenti murni tentang persuasi. Mereka menjadi tentang akses, tentang kehadiran. Tentang siapa yang bisa bertahan cukup lama untuk membuat dukungan mereka berarti. Dan bagi warga biasa, ini menciptakan pilihan sulit. Berpartisipasi dan beresiko menjadi bagian dari kekacauan. Atau tinggal di rumah dan membiarkan orang lain memutuskan masa depan. Tidak ada pilihan yang ideal, tetapi di Roma, situasi ideal menjadi semakin langka. Karena ketika politik bergantung pada kekuatan, itu tidak hanya mengubah cara keputusan dibuat, itu mengubah siapa yang bisa membuatnya. Dan di kota di mana muncul membutuhkan keberanian, waktu yang tepat, dan sedikit keberuntungan.
Demokrasi mulai terasa kurang seperti sistem dan lebih seperti pertaruhan. Dan setelah bertahun-tahun ketegangan, persaingan, dan ketidaksepakatan yang semakin antusias, semuanya akhirnya mencapai puncaknya. Bukan di Senat, bukan di forum, tetapi di sebuah jalan. Via Appia, salah satu jalan raya terpenting Roma. Seharusnya menjadi tempat pergerakan, perdagangan, dan perjalanan. Sebuah koneksi antara kota dan dunia yang lebih luas. Alih-alih pada suatu hari tertentu, itu menjadi latar untuk pertemuan yang sangat menentukan antara Publius Claudius Pulcher dan Titus Annius Milo. Kedua pria itu sedang bepergian, keduanya memiliki rombongan mereka. Dan tidak satu pun kelompok yang dikenal karena kemampuannya meredakan ketegangan. Catatan berbeda tentang persis bagaimana itu dimulai, yang biasanya merupakan pertanda baik bahwa itu meningkat segera. Yang kita tahu adalah kedua kelompok bertemu di jalan. Ketegangan meningkat, dan yang terjadi selanjutnya bukanlah percakapan, melainkan argumen terkoordinasi yang melibatkan senjata. Claudius terluka di awal bentrokan dan dibawa ke penginapan terdekat. Pada titik ini, cerita yang lebih tenang mungkin sudah berakhir. Dengan kedua belah pihak mundur, mempertimbangkan kembali pilihan mereka, dan mungkin merenungkan pentingnya resolusi konflik. Ini bukan cerita itu. Anak buah Milo menyadari peluang di depan mereka. Memutuskan bahwa membiarkan Claudius hidup mungkin menyebabkan komplikasi di masa depan. Jadi mereka kembali menyeretnya keluar dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Claudius tewas. Dan begitu saja, salah satu tokoh paling kuat dan kacau di Roma disingkirkan dari papan. Sekarang secara logis, kau mungkin berharap ini menenangkan keadaan. Satu saingan berkurang, satu pemimpin geng berkurang, satu sumber gangguan konstan berkurang. Alih-alih itu melakukan sebaliknya. Karena Claudius bukan hanya politisi, dia punya pengikut. Pengikut yang setia dan marah. Dan berita kematiannya tidak menyebar dengan tenang, itu menyebar dengan cepat dan emosional. Kembali di Roma, ketegangan berubah menjadi kemarahan. Para pendukungnya berkumpul bukan untuk membahas situasi dengan tenang, tetapi untuk bereaksi dengan satu-satunya cara yang mereka tahu, dengan kekerasan. Kota yang sudah tidak stabil akan mengalami sesuatu yang lebih buruk dari kekerasan rutin. Itu akan meletus. Karena menyingkirkan tokoh seperti Claudius tidak menyelesaikan masalah. Itu mengeksposnya. Dan ketika sistem yang dibangun di atas persaingan tiba-tiba kehilangan salah satu pemain utamanya, hasilnya bukanlah perdamaian, melainkan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan di kota seperti Roma tidak tinggal diam lama. Ia membangun, menyebar, dan kemudian dengan sangat cepat ia meledak. Jadi Claudius sudah mati. Dan alih-alih kota menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, ia melakukan kebalikannya. Karena Claudius bukan hanya politisi, dia adalah simbol. Dan yang lebih penting, dia punya sekelompok besar pendukung yang sangat setia. Yang tidak dikenal karena memproses kesedihan dengan tenang. Ketika berita kematiannya mencapai Roma, itu tidak datang dengan lembut. Itu menghantam seperti percikan api di ruangan yang sudah penuh dengan bahan bakar. Kerumunan mulai berkumpul, tidak terorganisir, tidak terkendali. Hanya orang-orang yang marah, berisik, dan mencari seorang atau sesuatu untuk disalahkan. Jalanan dengan cepat dipenuhi dan suasana hati bergeser dari tegang menjadi eksplosif dalam hitungan jam. Dan ketika kerumunan sebesar itu menjadi emosional, segalanya cenderung meningkat dengan cepat. Jenazah Claudius dibawa kembali ke kota. Dan apa yang terjadi selanjutnya seharusnya adalah pemakaman. Momen berkabung, perpisahan yang terhormat. Alih-alih itu menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Kerumunan membawa jenazahnya ke jantung kota Roma, ke dalam forum, pusat politik dan simbolis kota, dan memutuskan bahwa tumpukan kayu pemakaman standar tidak akan cukup. Tidak, mereka menginginkan sesuatu yang berkesan. Jadi mereka mengambil perabotan, lalu lebih banyak perabotan. Dan kemudian dalam momen komitmen yang benar-benar mengesankan terhadap kekacauan, mereka membakar gedung Senat. Ya, gedung Senat. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemerintahan, debat, dan pidato dramatis sesekali. Sekarang digunakan sebagai bagian dari api unggun pemakaman. Api membumbung, asap memenuhi udara. Dan pusat kehidupan politik Romawi benar-benar naik dalam asap, yang dalam retrospeksi terasa sedikit simbolis. Api menyebar, bangunan di dekatnya rusak, dan kota jatuh ke dalam kerusuhan skala penuh. Ini bukan kerusuhan yang terkendali, ini adalah keruntuhan total ketertiban. Didorong oleh kemarahan dan ketiadaan siapapun yang mampu menghentikannya.
Pejabat mencoba merespons. Tetapi mencoba mengendalikan kerumunan itu seperti mencoba menenangkan lautan dengan memintanya dengan baik. Itu tidak berhasil. Dan untuk sesaat, Roma terasa kurang seperti ibu kota republik yang kuat. Dan lebih seperti tempat di mana semuanya telah lepas kendali. Karena ini bukan hanya tentang kematian satu orang. Ini tentang apa yang diwakili kematian itu. Tahun-tahun ketegangan, persaingan, kekerasan yang telah membangun tanpa pengekangan. Dan sekarang tanpa katu pelepas. Semuanya keluar sekaligus. Keras, destruktif, dan mustahil untuk diabaikan. Roma tidak hanya kehilangan kendali atas jalanannya. Ia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jadi setelah api padam, asap hilang. Dan gedung Senat tidak lagi optimis secara struktural. Kau mungkin berharap Roma mengambil waktu sejenak untuk merenung. Untuk berkata, mungkin kita sudah terlalu jauh. Roma tidak melakukan itu. Alih-alih sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih berbahaya terjadi. Orang menyesuaikan diri. Karena inilah masalahnya tentang kekacauan. Jika itu berlangsung cukup lama, ia berhenti terasa seperti kekacauan. Ia mulai terasa normal. Kerusuhan, perkelahian jalanan, ketegangan konstan. Semuanya perlahan menetap di latar belakang kehidupan sehari-hari. Bukan karena itu bisa diterima, tetapi karena itu akrab. Dan manusia sangat pandai beradaptasi dengan hal-hal yang mungkin seharusnya tidak mereka lakukan. Kau masih bangun, kau masih pergi bekerja. Kau masih membeli roti, menghindari kontak mata dengan kelompok pria yang mencurigakan. Dan melanjutkan harimu seolah semuanya baik-baik saja. Karena apa? Alternatifnya, kepanikan konstan itu melelahkan. Jadi sebaliknya, Roma mengembangkan ritme baru. Ritme di mana kekerasan bukanlah gangguan. Itu adalah bagian dari jadwal. Pertemuan publik masih terjadi. Tapi sekarang semua orang datang dengan pemahaman ini bisa menjadi salah. Pidato masih diberikan, tetapi mereka membawa timer tak terlihat. Berapa lama sebelum seseorang memutuskan mereka sudah cukup mendengar? Bahkan ketidaksepakatan politik berubah. Itu menjadi kurang tentang meyakinkan seseorang dan lebih tentang bertahan lebih lama dari mereka. Bukan dalam argumen, tetapi dalam kehadiran. Siapa yang bisa tinggal, siapa yang didorong keluar? Siapa yang memutuskan bahwa melanjutkan diskusi ini tidak lagi sebanding dengan resikonya? Dan seiring waktu, sesuatu yang penting bergeser. Ketakutan menjadi praktis, tidak dramatis, tidak berlebihan. Hanya diperhitungkan. Kau tidak panik ketika melihat kelompok besar berkumpul. Kau menilai, kau menyesuaikan jalanmu, kau pergi lebih awal. Kau belajar mengenali pola. Nada suara, gerakan kerumunan, sinyal halus bahwa sesuatu akan meningkat. Kau menjadi efisien dalam menghindari masalah. Yang terdengar seperti keterampilan, tetapi itu juga merupakan gejala. Karena ketika seluruh kota belajar menavigasi di sekitar kekerasan, alih-alih mencegahnya, kekerasan itu menjadi tertanam. Ia bukan lagi sesuatu yang eksternal, ia adalah bagian dari sistem. Dan begitu itu terjadi, membalikannya menjadi sangat sulit. Sulit karena sekarang stabilitas bukanlah default. Ketidakstabilanlah defaultnya. Dan stabilitas menjadi sesuatu yang harus kau bangun kembali secara aktif. Roma pada titik ini tidak membangun kembali apapun. Ia melanjutkan, bergerak maju dengan sistem yang secara teknis masih ada, tapi tidak lagi sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri. Yang secara historis bukan pertanda baik. Biasanya itu yang terjadi tepat sebelum segalanya mulai berubah. Tidak perlahan tetapi sekaligus. Jadi sekarang Roma telah mencapai tahap yang sangat tidak nyaman. Kekerasan itu normal, politik tidak stabil. Dan sistem yang seharusnya mengelola semua ini masih ada secara teknis. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Karena Republik Romawi dibangun di atas keseimbangan. Kekuasaan bersama, tradisi, dan keyakinan kuat bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki terlalu banyak kendali. Itu berhasil untuk sementara waktu, karena semua orang kurang lebih setuju untuk mengikuti aturan. Sekarang aturannya masih tertulis, hanya saja tidak diikuti dengan antusiasme yang nyata. Geng jalanan tidak menghancurkan republik dalam semalam. Mereka tidak menyerbu senat dan menyatakan akhir sistem. Apa yang mereka lakukan lebih tenang dan dalam banyak hal lebih merusak. Mereka mengekspos kelemahannya. Jika hukum tidak bisa ditegakkan, mereka kehilangan makna. Jika pemilihan bisa dikendalikan melalui intimidasi, mereka kehilangan legitimasi. Dan jika ruang publik tidak aman, maka partisipasi publik mulai menghilang. Itulah yang sedang terjadi.
Orang mulai mundur. Bukan karena mereka tidak peduli dengan politik, tapi karena keterlibatan sekarang disertai risiko. Menunjukkan dukungan menghadiri pertemuan. Bahkan terlihat di tempat yang salah, bisa menempatkanmu dalam situasi yang tidak ingin kau ikuti. Dan ketika partisipasi menurun, sistem mulai miring. Karena kekuasaan tidak hilang, ia terkonsentrasi ke lebih sedikit tangan. Tangan yang lebih kuat. Tangan yang didukung tidak hanya oleh pengaruh, tetapi oleh kekuatan. Pada saat yang sama, Roma berurusan dengan tekanan yang lebih besar. Wilayah yang meluas, pasukan yang tumbuh, dan jenderal yang menjadi sangat populer di kalangan pasukan mereka. Kesetiaan bergeser, perlahan tapi nyata, menjauh dari republik dan menuju individu. Dan tidak seperti geng jalanan, individu-individu ini tidak hanya punya pengikut. Mereka punya pasukan, disiplin, terlatih, dan secara signifikan lebih efektif daripada sekelompok pria dengan tongkat. Jadi sementara jalanan tetap kacau. Sesuatu yang lain terjadi di latar belakang. Pergeseran dari kekerasan lokal yang tersebar ke kekuasaan terpusat. Karena ketika sebuah sistem tidak bisa menjaga ketertiban sendiri, orang mulai mencari seseorang yang bisa. Bahkan jika itu berarti menyerahkan sistem yang mereka coba lindungi. Dan itulah titik balik yang tenang. Bukan ketika republik jatuh, tetapi ketika orang berhenti percaya ia bisa bertahan. Karena begitu kepercayaan itu hilang, strukturnya masih berdiri. Tapi pondasinya sudah retak. Dan di Roma, retakan itu menyebar perlahan, diam-diam. Sampai saat mereka tidak akan diam lagi. Dan disinilah semuanya akhirnya menyatu. Tidak rapi, tidak bersih, tetapi tak terhindarkan. Karena kekerasan jalanan Roma, geng, persaingan, ketidakstabilan konstan tidak ada dalam isolasi. Itu adalah bagian dari pergeseran yang lebih besar, yang telah membangun dengan tenang sementara semua orang sibuk menghindari batu bata, dan membuat jalan keluar yang strategis. Republik sedang melemah, bukan dalam satu momen dramatis, tetapi dalam penguraian perlahan. Kepercayaan pada sistem memudar. Hukum dibengkokkan, diabaikan, atau ditegakkan secara selektif. Dan kekuasaan bukan lagi sesuatu yang dibagikan dengan hati-hati di antara institusi. Itu dikumpulkan, dikonsentrasikan, dipegang oleh individu yang bisa memerintahkan kesetiaan. Tidak hanya melalui pengaruh, tetapi melalui kekuatan. Geng jalanan telah menunjukkan betapa efektifnya itu dalam skala yang lebih kecil. Kendalikan jalanan, kendalikan hasilnya. Intimidasi sainganmu, dan tiba-tiba aturan menjadi fleksibel. Sekarang bayangkan prinsip yang sama, tetapi dengan pasukan. Karena seiring Roma berkembang, para jenderalnya menjadi lebih kuat. Mereka memimpin kampanye, memenangkan kemenangan, dan mendapatkan kesetiaan prajurit mereka. Kesetiaan yang tidak selalu kembali ke republik. Ini bukan hanya komandan, mereka adalah figur. Orang mengikuti, mempercayai, takut. Dan begitu jenis kekuasaan itu memasuki politik, keseimbangan mulai menghilang sepenuhnya. Kekacauan jalanan telah menormalisasi gagasan bahwa kekuatan bisa membentuk hasil. Bahwa intimidasi bisa menggantikan persuasi. Bahwa jika kau punya cukup pria di belakangmu, kau tidak perlu menunggu persetujuan, kau bisa bertindak. Jadi ketika konflik yang lebih besar dimulai. Ketika pemimpin saingan mengalihkan perhatian mereka dari jalanan ke seluruh republik, transisinya terasa kurang mengejutkan dari yang seharusnya. Karena Roma sudah mempraktikkan ini, hanya dalam skala yang lebih kecil. Geng-geng tidak menghancurkan republik sendirian. Tapi mereka membantu menciptakan lingkungan di mana keruntuhannya menjadi mungkin. Mereka mengaburkan batas antara politik dan kekerasan, antara otoritas dan intimidasi. Sampai batas itu akhirnya hilang sama sekali. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang baru mengambil tempatnya. Bukan kekuasaan bersama, bukan pemerintahan yang seimbang, tapi kendali terpusat, kekaisaran. Sebuah sistem di mana ketertiban akan kembali, tetapi dengan biaya. Stabilitas akan dipulihkan, tetapi kebebasan akan didefinisikan ulang. Dan kekacauan jalanan akan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih terkendali. Dan jauh lebih absolut. Karena pada akhirnya, Roma tidak hanya kehilangan kendali. Ia menyerahkannya sepotong demi sepotong. Sampai tidak ada yang tersisa untuk dipegang. Dan yang tersisa hanyalah satu kebenaran tunggal. Ketika kekerasan menjadi bahasa kekuasaan, kekuasaan akhirnya berbicara dengan satu suara. Kisah Anne Boleyn tidak dimulai dengan eksekusinya, juga bukan dengan mahkota yang diletakkan di atas kepalanya.
Tetapi dengan bisikan-bisikan pelan dan gigi yang mengikutinya jauh sebelum dia menjadi ratu. Sebelum dia memasuki orbit berbahaya, Henry VIII, Anne telah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dibesarkan sebagian di istana Prancis yang halus. Dia kembali ke Inggris bukan sebagai wanita bangsawan pasif, tetapi sebagai seseorang yang dibentuk oleh keanggunan, kecerdasan, dan mungkin yang paling berbahaya, kesadaran diri. Dia tahu nilainya dan dia tahu cara menggunakannya. Di istana, di mana wanita sering diharapkan menawan tetapi diam. Cantik tetapi tergantikan, Anne menolak untuk menyatu dengan latar belakang. Dia cerdas, tajam, dan kadang-kadang secara terbuka menantang. Dia tertawa dengan cara berbeda, dia berbicara dengan cara berbeda. Dia membawa dirinya bukan seperti seseorang yang menunggu untuk dipilih, tetapi seperti seseorang yang memutuskan untuk dirinya sendiri. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat orang tidak nyaman. Karena di tempat seperti Istana Tudor, perbedaan jarang dikagumi, itu diperiksa, dipertanyakan, dan akhirnya berubah menjadi kecurigaan. Bisikan-bisikan itu dimulai dengan halus. Beberapa mengklaim dia terlalu sombong. Yang lain menyarankan dia terlalu genit, meskipun tidak ada yang bisa membuktikannya. Dan kemudian perlahan nadanya bergeser. Ini bukan lagi gosip istana yang tidak berbahaya, tetapi benih sesuatu yang lebih gelap. Rumor tentang hubungannya, niatnya, dan kemampuannya yang seharusnya untuk memanipulasi pria di sekitarnya. Itu tidak membantu bahwa Anne telah dikaitkan, meskipun secara longgar, dengan tokoh-tokoh kuat. Hubungannya sebelumnya dengan Henry Percy mengangkat alis, terutama ketika hubungan itu tiba-tiba berakhir di bawah tekanan. Mengapa itu berakhir begitu tiba-tiba? Siapa yang turun tangan? Dan yang lebih penting, apa yang sudah terjadi di antara mereka? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi kepastian tidak pernah diperlukan untuk kecurigaan tumbuh. Pada saat Anne menarik perhatian raja sendiri, istana sudah mengawasinya. Bukan dengan kekaguman, tetapi dengan rasa ingin tahu yang bercampur permusuhan diam-diam. Dia bukan lagi sekedar wanita yang menavigasi kehidupan istana. Dia telah menjadi tanda tanya. Dan di Inggris Tudor, menjadi tanda tanya seringkali merupakan langkah pertama menuju menjadi target. Jika Anne Boleyn tetap menjadi wanita cerdas biasa di istana, sejarah mungkin telah melupakannya. Tetapi segalanya berubah saat dia menarik perhatian Henry VIII. Seorang pria yang tidak terbiasa mendengar kata tidak. Pada saat itu, raja sudah menikah dengan Catherine dari Aragon. Seorang ratu yang telah memberinya stabilitas, kesetiaan, dan tahun-tahun persahabatan. Tetapi bukan satu hal yang paling diinginkannya, seorang ahli waris laki-laki. Istana mengetahuinya, kerajaan mengetahuinya, dan Henry sendiri merasakannya seperti tekanan konstan yang menggerogoti. Jadi ketika Anne memasuki dunianya, dia bukan hanya gangguan lain, dia menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah kemungkinan. Tapi Anne melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia menolaknya. Tidak dramatis, tidak keras, tetapi cukup tegas untuk membuatnya mengejarnya. Di mana wanita lain menerima perhatian raja sebagai berkah atau strategi bertahan hidup, Anne mengubahnya menjadi permainan jarak. Dia tidak akan menjadi gundiknya. Jika dia menginginkannya, dia memperjelas itu harus dengan persyaratan yang sangat berbeda. Dan bagi raja seperti Henry, itu tak tertahankan. Ketertarikannya dengan cepat berubah menjadi obsesi. Surat-surat mulai mengalir, penuh gairah, hampir putus asa nadanya. Dia memanggilnya kekasih dan temannya. Menulis tentang kerinduan malam tanpa tidur. Tentang keinginan yang tampaknya tumbuh lebih kuat semakin dia tetap berada di luar jangkauan. Tapi ini bukan hanya romansa, ini politik, kekuasaan, dan resiko yang terjalin bersama. Karena semakin Henry menginginkan Anne, semakin mustahil pernikahannya saat ini. Apa yang dimulai sebagai keinginan pribadi segera berubah menjadi krisis publik. Raja mulai mencari jalan keluar, mempertanyakan legitimasi pernikahannya, mendorong pembatalan, bahkan menantang otoritas gereja itu sendiri. Semua demi Anne. Di istana, orang mulai memperhatikan. Beberapa tertarik, yang lain khawatir. Dan banyak yang diam-diam bermusuhan. Karena Anne tidak hanya merebut perhatian raja, dia membentuk ulang kerajaan di sekitarnya. Dan itu menimbulkan pertanyaan tidak nyaman yang melekat dalam setiap percakapan berbisik. Apakah dia hanya objek obsesi Henry? Ataukah dia dalam beberapa hal mengendalikannya? Saat obsesi raja semakin dalam,
Apa yang dulunya ketertarikan pribadi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah menguap. Anne Boleyn tidak lagi hanya menolak Henry VIII. Dia sekarang berada di pusat badai yang mengancam untuk menjungkir-balikan seluruh kerajaan. Karena Henry bukan pria yang hanya menginginkan. Dia bertindak. Tekadnya untuk bersama Anne mulai membentuk ulang Inggris sendiri. Dorongan untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine dari Aragon berlarut-larut selama bertahun-tahun. Menjerat politik, agama, dan kekuasaan dalam krisis yang membara perlahan. Apa yang seharusnya menjadi perselisihan pernikahan pribadi menjadi tontonan publik. Diamati dengan cermat oleh bangsawan, pendeta, dan kekuatan asing. Dan melalui semua itu, Anne menunggu. Tetapi menunggu tidak berarti pasif. Posisi Anne sangat rumit, sangat berbahaya. Jika dia menyerah terlalu cepat, dia beresiko menjadi gundik yang dibuang. Jika dia menolak terlalu lama, dia berisiko kehilangan dukungan raja sepenuhnya. Setiap tatapan, setiap kata, setiap interaksi harus diperhitungkan. Dia harus tetap diinginkan tetapi tidak dapat dicapai. Setia, tetapi tidak pernah sepenuhnya dimiliki. Dan tindakan penyeimbangan ini hanya memicu rumor di sekitarnya di istana. Orang mulai berbisik bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan raja pada jarak seperti itu, tanpa pengaruh yang lebih dalam. Beberapa mengklaim dia menyihirnya, tidak secara harfiah mungkin, tetapi melalui pesona, kecerdasan, dan semacam kendali emosional yang belum pernah dialami Henry sebelumnya. Yang lain bersikeras, sesuatu yang lebih fisik pasti sudah terjadi di antara mereka. Sesuatu yang tersembunyi di balik pintu tertutup. Sesuatu yang menjelaskan pengabdiannya yang tak kenal lelah. Tidak ada bukti, tetapi bukti tidak pernah diperlukan. Semakin lama situasi berlarut-larut, semakin banyak ketegangan yang terbangun. Tidak hanya antara Henry dan gereja, tetapi di dalam istana itu sendiri. Faksi-faksi mulai terbentuk. Beberapa mendukung Anne, melihat kenaikannya sebagai peluang. Yang lain membencinya, melihatnya sebagai pengganggu berbahaya yang mengancam tatanan lama. Dan Anne sendiri, dia tidak lagi sekedar menavigasi kehidupan istana. Dia menavigasi harapan yang tumbuh lebih berat setiap harinya. Raja telah mempertaruhkan segalanya untuknya. Pernikahannya, reputasinya, bahkan hubungannya dengan Roma. Yang berarti satu hal sekarang tak terhindarkan. Anne harus memberikan bukan hanya kasih sayang, bukan hanya kesetiaan, tetapi sesuatu yang jauh lebih penting, seorang ahli waris. Ketika Anne Boleyn akhirnya menjadi ratu, seharusnya itu menjadi akhir dari perjuangan. Bertahun-tahun ketegangan, perlawanan, dan pergolakan politik telah mengarah ke momen ini. Henry VIII telah memutuskan hubungan dengan Roma, membentuk ulang gereja di Inggris, dan mengesampingkan pernikahan pertamanya. Semua untuk menempatkan mahkota di atas kepala Anne. Namun anehnya, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Mereka tumbuh lebih keras. Karena sekarang Anne bukan lagi sekedar wanita yang dikelilingi rumor. Dia adalah seorang ratu yang dikelilingi harapan. Dan yang lebih penting, dia adalah ratu yang tidak diterima banyak orang. Penobatannya pada tahun 1533 sangat megah. Dipentaskan dengan hati-hati untuk menunjukkan legitimasi dan kekuasaan. Tetapi di bawah emas, sutra, dan tontonan. Ada ketegangan di udara. Orang-orang mengawasinya bukan dengan kekaguman murni, tetapi dengan rasa ingin tahu, kecurigaan, dan dalam beberapa kasus, kebencian diam-diam. Bagi banyak orang, dia bukan ratu yang sah. Dia adalah wanita yang telah menggantikan Catherine dari Aragon. Wanita yang telah mengganggu tatanan alam. Wanita yang hubungannya dengan raja telah dipertanyakan jauh sebelum hari penobatannya. Dan sekarang pertanyaan-pertanyaan itu kembali lebih tajam dari sebelumnya. Karena jika Anne pernah dituduh memanipulasi raja untuk naik, apa yang akan dia lakukan sekarang setelah dia mencapai puncak? Setiap gerakannya diamati. Setiap senyuman, setiap percakapan, setiap tatapan yang dipertukarkan di istana menjadi bahan spekulasi. Keyakinannya yang dulu menarik, sekarang dilihat sebagai arogansi. Kecerdasannya yang dulu dikagumi, sekarang dilihat sebagai berbahaya. Dan kemudian datanglah momen yang seharusnya mengamankan segalanya. Kelahiran anaknya. Pada bulan September tahun 1533, Anne melahirkan. Bukan seorang putra seperti yang diharapkan semua orang, tetapi seorang putri, Elizabeth. Secara lahiriah, perayaan tetap berlangsung. Tetapi di bawah permukaan, kekecewaan menyebar dengan cepat. Janji yang dibawa Anne, yang membenarkan semua yang telah dilakukan Henry.
Tiba-tiba terasa tidak pasti. Dan dengan ketidakpastian itu datanglah pergeseran. Istana yang sama yang dulu takut akan kenaikannya, sekarang mulai diam-diam mempertanyakan masa depannya. Bisikan yang sama yang mengikutinya sebelum pernikahannya. Kembali dengan intensitas baru. Kali ini bukan hanya tentang hubungan masa lalunya, tetapi tentang nilainya sebagai seorang ratu. Karena posisi Anne tidak pernah benar-benar aman. Dan sekarang, untuk pertama kalinya sejak dia memakai mahkota, itu mulai terlihat rapuh. Pada saat Anne Boleyn menyadari betapa rapuhnya posisinya, bisikan yang dulu mengelilinginya sudah mulai berubah bentuk. Mereka bukan lagi sekedar gosip kosong, melayang melalui koridor dan di balik pintu tertutup. Mereka menjadi senjata. Di istana Henry VIII, kekuasaan tidak pernah stabil. Ia bergeser terus-menerus seperti pasir di bawah kaki. Dan mereka yang dulu mentolerir kenaikan Anne, sekarang mulai melihat peluang dalam potensi kejatuhannya. Karena Anne telah gagal memberikan satu hal yang membenarkan segalanya. Putra yang dipertaruhkan Henry, kerajaannya. Dan dalam kegagalan itu, musuh-musuhnya menemukan celah mereka. Ini dimulai dengan tenang. Percakapan yang berhenti ketika dia memasuki ruangan. Tatapan yang dipertukarkan antara para abdi dalam. Senyuman yang bertahan sedikit terlalu lama. Seolah mereka tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Lalu datanglah cerita-cerita itu. Halus pada awalnya, hampir tidak berbahaya. Bahwa dia terlalu akrab dengan pria tertentu. Bahwa dia tertawa terlalu bebas. Bahwa dia berperilaku dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan seorang ratu. Tidak ada yang terbukti. Tidak ada yang perlu. Karena ide itu sendiri sudah cukup. Orang-orang seperti Thomas Cromwell mulai mengawasi lebih dekat. Cromwell, seorang ahli bertahan hidup di istana yang dibangun di atas pengkhianatan. Memahami sesuatu yang mungkin diremehkan Anne. Begitu sebuah narasi mulai terbentuk, ia dapat dibentuk, dipandu, dan akhirnya dikendalikan. Dan narasi yang terbentuk di sekitar Anne sangat berbahaya. Nama-nama mulai muncul ke permukaan. Pria yang diajak bicara, diajak tertawa, atau sekedar terlihat di dekatnya. Di antaranya adalah Mark Smeaton, seorang musisi istana dengan status relatif rendah. Gagasan bahwa seorang ratu bisa dikaitkan dengan seseorang seperti dia sudah cukup memalukan untuk menyebar dengan cepat. Lalu ada yang lain. Bangsawan, abdi dalam, pria yang selalu menjadi bagian dari dunianya. Setiap koneksi, tidak peduli seberapa polosnya, diputarbalikkan menjadi sesuatu yang sugestif. Dan perlahan, hampir tak terlihat. Rumor mulai bergeser dari kemungkinan ke asumsi. Karena begitu, orang mulai percaya sesuatu mungkin benar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertindak seolah itu sudah benar. Anne yang dulu menguasai seni mengendalikan perhatian, sekarang mendapati dirinya terjebak olehnya. Setiap interaksi bisa disalahartikan. Setiap kata bisa digunakan untuk melawannya. Dan bagian yang paling berbahaya, dia tidak lagi mengendalikan ceritanya. Orang lain yang melakukannya. Dan mereka mulai menulis akhir yang tidak termasuk kelangsungan hidupnya. Pada saat rumor seputar Anne Boleyn mencapai puncaknya, sesuatu telah bergeser di belakang layar. Apa yang dulunya bisikan dan spekulasi, sekarang sedang diorganisir dengan hati-hati, sengaja menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tuduhan. Di pusat semuanya berdiri Thomas Cromwell, seorang pria yang memahami bahwa di istana seperti ini, kelangsungan hidup tidak bergantung pada kebenaran, tetapi pada kendali. Dan kendali datang dari narasi. Cromwell mulai mengumpulkan nama, bukan bukti nama. Pria yang telah berbicara dengan Anne, pria yang terlihat di dekatnya. Pria yang di bawah tekanan yang tepat bisa menjadi bagian dari cerita yang cukup meyakinkan untuk menghancurkan seorang ratu. Di antara yang pertama adalah Mark Smeaton. Tidak seperti yang lain, Smeaton tidak punya perlindungan bangsawan. Tidak ada keluarga kuat untuk melindunginya. Dia rentan. Dan dalam situasi seperti ini, kerentanan adalah segalanya. Dia ditangkap, diinterogasi, ditekan. Dan akhirnya dia mengaku. Apa tepatnya yang dia akui dan dalam keadaan apa? Tetap menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan dari kisah Anne. Tetapi pada saat itu, detailnya kurang penting daripada hasilnya. Sebuah pengakuan telah diperoleh. Dan dengan itu, rumor mulai mengeras menjadi sesuatu yang tampak seperti bukti. Dari sana tuduhan menyebar. Henry Norris, Francis Weston, William Brereton.
Setiap nama menambah bobot pada kasus yang berkembang. Setiap tuduhan memperkuat gagasan bahwa Anne tidak hanya ceroboh, tetapi secara aktif tidak setia. Dan kemudian datanglah tuduhan paling mengejutkan dari semuanya. George Boleyn, saudara kandungnya sendiri, dituduh terlibat dengannya. Itu adalah tuduhan yang sangat ekstrem, sangat memalukan, sehingga mendorong seluruh narasi melampaui sekedar perselingkuhan, menjadi sesuatu yang hampir tak terpikirkan. Tapi justru itulah intinya. Karena begitu sebuah cerita mencapai tingkat keterkejutan itu, ia berhenti dipertanyakan. Ia menjadi sesuatu yang orang bereaksi secara emosional, bukan logis. Dan dalam reaksi emosional itu, keraguan memudar. Anne yang dulu dikelilingi bisikan yang bisa dia navigasi, sekarang menghadapi serangkaian tuduhan yang tampak luar biasa dalam skalanya. Ini bukan lagi tentang satu rumor atau satu hubungan. Ini tentang sebuah pola. Pola yang melukiskannya bukan sebagai ratu di bawah tekanan, tetapi sebagai wanita yang telah mengkhianati rajanya, pernikahannya, dan bahkan batasan keluarga itu sendiri. Dan begitu gambaran itu diterima, bahkan oleh sedikit orang, hasilnya mulai terasa tak terhindarkan. Setelah tuduhan terhadap Anne Boleyn disusun, langkah selanjutnya hampir tak terhindarkan. Dia akan diadili. Tapi sejak awal, jelas ini bukanlah pengadilan. Seperti yang kita pahami tentang keadilan hari ini. Ini adalah pertunjukan yang diatur dengan hati-hati untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diputuskan. Di balik pintu tertutup, Anne ditangkap pada Mei tahun 1536 dan dibawa ke Menara London, tempat yang telah melihat banyak tokoh kuat masuk dan sangat sedikit yang pergi dengan bebas. Bagi seorang wanita yang dulu berjalan melalui istana kerajaan sebagai ratu, transisinya brutal. Istana yang sama yang dulu mengagumi atau takut padanya, sekarang menonton dari kejauhan, diam dan tak bergerak. Di dalam menara, perilaku Anne digambarkan bergeser antara ketenangan dan tekanan. Kadang-kadang dia tertawa, kadang-kadang dia tampak kewalahan. Berbicara dengan cepat, hampir seperti mencoba berlari lebih cepat dari kenyataan yang mendekat. Sementara itu, pria yang dituduh bersamanya sedang diadili dan dihukum. Satu persatu, nasib mereka disegel dengan cepat, efisien. Dan setiap vonis memperkuat citra yang telah dibangun di sekitar Anne. Pada saat persidangannya sendiri dimulai, atmosfer sudah berat dengan harapan. Dia dibawa ke hadapan panel bangsawan. Di antaranya pria yang dulu mengenalnya dengan baik. Pria yang telah makan malam dengannya, berbicara dengannya. Mungkin bahkan mengagumi kenaikannya. Sekarang mereka duduk sebagai hakim. Anne membela diri dengan kecerdasan dan kejelasan. Dia membantah tuduhan, menantang logika di baliknya, dan menunjukkan ketidakkonsistenan. Menurut banyak catatan, dia berbicara dengan ketenangan yang luar biasa, terutama mengingat beratnya tuduhan. Tapi logika bukan lagi faktor penentu, karena kasus melawannya tidak dibangun untuk dibongkar. Itu dibangun untuk dipercaya. Tuduhan perzinahan, pengkhianatan, hubungan terlarang telah berakar di benak mereka yang menonton. Dan begitu gambaran seperti itu diterima, menjadi sangat sulit untuk dihapus. Satu persatu tuduhan dibacakan. Satu persatu mereka diteguhkan. Dan kemudian datanglah vonis. Bersalah. Hukumannya adalah mati. Pada saat itu, transformasi selesai. Anne Boleyn bukan lagi seorang ratu. Bukan lagi figur ketertarikan atau kontroversi. Dia telah direduksi menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana di mata istana. Sebuah masalah yang kini telah diselesaikan. Namun, bahkan saat persidangan berakhir dan hasilnya tampak final, satu pertanyaan melekat diam-diam di bawah permukaan. Bukan apakah dia dinyatakan bersalah, tetapi apakah dia pernah benar-benar diberi kesempatan untuk tidak bersalah? Setelah vonis dijatuhkan, tidak ada jeda dramatis. Tidak ada pembalikan menit terakhir. Tidak ada realisasi keraguan yang tiba-tiba. Mesin istana bergerak maju dengan efisiensi tenang. Seolah semuanya telah diputuskan jauh sebelum Anne Boleyn melangkah ke ruang sidang. Kembali ke dalam menara London. Anne sekarang menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Gelar ratu telah dicopot. Pengaruhnya terhapus hampir dalam semalam. Yang tersisa hanyalah waktu, sangat sedikit. Dan beratnya mengetahui betapa cepatnya semuanya terurai. Catatan dari hari-hari terakhirnya menggambarkan seorang wanita yang terlepas dari segalanya, mendapatkan kembali semacam ketenangan. Bukan kepercayaan diri yang dulu dia bawa di istana,
tetapi sesuatu yang lebih tenang, lebih reflektif. Dia berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, berdoa. Dan kadang-kadang bahkan menunjukkan ketenangan yang aneh, hampir meresahkan. Di luar menara, persiapan sudah berlangsung. Eksekusi akan dilakukan bukan dengan kapak tradisional, tetapi dengan pedang yang dibawa khusus dari Prancis. Itu adalah detail yang menonjol, hampir simbolis. Bahkan dalam kematian, kisah Anne tetap terikat pada tempat yang dulu membentuknya. Sementara itu, Henry ke-8 tetap menjaga jarak. Tidak ada upaya tercatat untuk campur tangan. Tidak ada keraguan yang terlihat. Raja yang sama yang dulu menulis ulang jalan kerajaan untuk bersamanya, sekarang membiarkan proses berlanjut tanpa gangguan. Dan keheningan itu mengatakan lebih dari kata-kata apapun. Pada pagi hari 19 Mei 1536, Anne digiring ke tiang gantungan di dalam halaman menara. Kerumunan kecil berkumpul, dikendalikan dengan hati-hati, dipilih dengan hati-hati. Ini tidak dimaksudkan menjadi tontonan, tapi tetap menjadi momen yang akan bergema jauh melampaui tembok itu. Dia berbicara kepada yang hadir, singkat, menghindari tuduhan langsung. Berbicara dengan martabat terukur. Entah karena kehati-hatian, penerimaan, atau sesuatu yang lain sama sekali. Dia tidak secara terbuka menantang raja atau tuduhan terhadapnya. Kemudian dalam hitungan detik, semuanya berakhir. Kenaikan yang dulu membentuk ulang Inggris berakhir dengan tenang. Dan begitu saja, Anne Boleyn menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Bukan ratu, bukan saingan, bahkan bukan skandal. Sebuah kenangan. Tetapi saat istana bergerak cepat, hampir bersemangat, pertanyaan yang ditinggalkannya tidak hilang. Karena sementara ceritanya telah mencapai akhir. Misteri tentang bagaimana itu benar-benar terjadi baru saja dimulai. Dengan kematian Anne Boleyn, istana Henry ke-8 bergerak maju dengan kecepatan yang hampir meresahkan. Dalam beberapa hari, perhatian bergeser. Aliansi disesuaikan, dan ratu baru akan segera mengambil tempatnya. Di permukaan seolah-olah Anne telah disingkirkan dari cerita. Tetapi di bawah permukaan itu, sesuatu melekat. Karena tuduhan yang menghancurkannya. Perzinahan, pengkhianatan, bahkan tuduhan paling ekstrem. Tidak pernah sepenuhnya diselesaikan di benak mereka yang datang setelahnya. Kecepatan proses, ketergantungan pada pengakuan di bawah tekanan, dan skala tuduhan yang begitu besar, menimbulkan keraguan segera. Dan seiring waktu, keraguan itu semakin kuat. Sejarawan telah lama mempertanyakan kasus yang dibangun melawan Anne. Garis waktu hubungan yang dituduhkan sering tumpang tindih, dengan cara yang tampaknya mustahil secara fisik. Beberapa tuduhan menempatkannya di lokasi di mana catatan menunjukkan dia tidak mungkin berada. Yang lain sangat bergantung pada pengakuan Mark Smeaton. Pengakuan yang diyakini banyak orang dipaksakan. Lalu ada peran Thomas Cromwell, yang kepentingan politiknya mungkin selaras sempurna dengan penyingkiran Anne. Apakah dia hanya menjalankan kehendak raja atau membentuknya? Dan bagaimana dengan raja sendiri? Transformasi Henry mungkin adalah bagian paling meresahkan dari seluruh cerita. Pria yang dulu mengejar Anne tanpa henti, yang mengubah jalan suatu bangsa untuk bersamanya, akhirnya membiarkan kehancurannya tanpa perlawanan yang terlihat. Entah didorong oleh kekecewaan, kebutuhan politik, atau sesuatu yang lebih pribadi. Keheningannya tetap menjadi salah satu aspek paling diperdebatkan dari kejatuhannya. Tapi mungkin pertanyaan terpenting adalah yang paling sederhana. Apakah Anne bersalah? Kebenarannya adalah tidak ada jawaban definitif. Yang bertahan adalah fragmen, surat kesaksian catatan, dibentuk oleh mereka yang memiliki sesuatu untuk diperoleh atau sesuatu untuk dilindungi. Setiap bagian menceritakan sebagian cerita, tetapi tidak ada yang menceritakannya sepenuhnya. Jadi Anne Boleyn tetap tergantung di antara dua versi sejarah. Dalam satu versi, dia adalah figur penuh perhitungan yang naik terlalu cepat dan jatuh karena tindakannya sendiri. Dalam versi lain, dia adalah korban istana yang berbalik melawannya. Seorang wanita yang hancur oleh politik, harapan, dan kekuatan rumor yang berbahaya. Mungkin jawaban sebenarnya ada di antaranya. Atau mungkin itu hilang saat bisikan menjadi senjata. Dan kebenaran menjadi apapun yang dibutuhkan istana. Gadis-gadis salon bukan hanya penghibur. Mereka adalah sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih kuat dari yang disadari kebanyakan orang di ruangan itu. Masuklah ke salon yang ramai di Amerika Barat. Di suatu tempat seperti Deadwood atau Dodge City. Pintu berayun terbuka.
sepatu bot menyeret debu melintasi lantai. Dan udara berdengung dengan kebisingan. Kartu menampar meja, gelas berdenting. Suara-suara meninggi sedikit terlalu keras. Itu terlihat kacau, terasa tak terduga. Tapi itu tidak sekacau yang terlihat. Karena di tengah semua kebisingan itu, ada wanita bergerak hati-hati melalui ruangan, mengawasi segalanya. Gadis-gadis salon. Di permukaan, peran mereka tampak sederhana. Mereka menertawakan lelucon, menuangkan minuman, duduk di samping pelanggan, dan menjaga uang tetap mengalir. Mereka diharapkan menawan, penuh perhatian, dan cukup misterius untuk membuat pria kembali lagi. Bagi kebanyakan pelanggan, mereka adalah bagian dari hiburan. Tidak berbeda dari musik atau meja judi. Tapi justru itulah mengapa mereka begitu efektif. Karena sementara semua orang fokus untuk dilihat, para wanita ini fokus pada melihat. Mereka memperhatikan siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang mengikuti. Siapa yang minum terlalu banyak dan siapa yang tetap sadar. Siapa yang berbicara terbuka dan siapa yang berbisik. Di tempat di mana kesepakatan dibuat dengan cepat. Dan kepercayaan seringkali hanya ilusi. Informasi menjadi mata uang paling berharga di ruangan itu. Dan gadis-gadis salon dikelilingi olehnya. Komentar ceroboh di sini, pengakuan mabuk di sana. Seorang penjudi frustrasi mengungkapkan lebih dari yang dia maksudkan. Pria berbicara bebas di sekitar mereka. Sering berasumsi mereka tidak benar-benar mendengarkan. Atau lebih buruk lagi, menganggap mereka tidak penting. Asumsi itu adalah keuntungan terbesar mereka. Karena semakin tidak mengancam penampilan mereka, semakin tak terlihat mereka jadinya. Dan semakin tak terlihat mereka, semakin banyak yang bisa mereka pengaruhi di sekitar mereka. Beberapa menyampaikan informasi diam-diam kepada pemilik salon. Yang lain membaginya dengan penjudi, penegak hukum, atau tokoh kuat yang bergerak melalui perbatasan. Kata yang ditempatkan dengan baik, peringatan halus, atau bahkan senyuman yang diatur waktunya dengan tepat. Bisa mengubah arah kesepakatan, saingan, atau reputasi. Dan kebanyakan pria bahkan tidak menyadarinya. Karena di dunia yang meremehkan mereka, gadis-gadis salon belajar sesuatu dengan sangat cepat. Kekuasaan tidak selalu duduk di meja poker. Terkadang ia berjalan diam-diam di antaranya. Karena di tempat-tempat seperti Deadwood dan Dodge City, informasi bukan hanya berguna. Itu bisa menjadi perbedaan antara keuntungan dan kehancuran. Atau bahkan hidup dan mati. Dan gadis-gadis salon berada dalam posisi sempurna untuk mengumpulkannya. Pria datang ke salon membawa lebih dari sekadar koin. Mereka membawa frustrasi, ambisi, rahasia, dan terkadang sedikit terlalu banyak alkohol. Dan alkohol ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk melonggarkan lidah dan penilaian. Kesepakatan ternak dibahas terlalu keras. Strategi poker diungkapkan dengan kesal. Dendam diakui setelah satu minuman terlalu banyak. Bagi kebanyakan orang, ini adalah momen yang terlupakan. Bagi seorang gadis salon, itu adalah potongan dari teka-teki yang jauh lebih besar. Karena mendengarkan di lingkungan itu tidak pasif. Itu disengaja. Gadis salon yang baik tidak hanya mendengar kata-kata. Dia memahami nada, waktu, dan niat. Dia tahu kapan seorang pria menggertak. Kapan dia putus asa, dan kapan dia berbahaya. Dia bisa membedakan antara cerita yang dimaksudkan untuk mengesankan dan kebenaran yang terucap secara tidak sengaja. Dan begitu, dia memahami perbedaan itu. Dia memiliki sesuatu yang berharga. Kendali. Informasi bisa disampaikan diam-diam kepada orang yang tepat. Pemilik salon yang ingin melindungi bisnisnya. Penjudi yang mencoba mendapatkan keunggulan. Atau bahkan penegak hukum yang mencoba selangkah lebih maju dari masalah. Dalam beberapa kasus, itu bisa digunakan lebih langsung. Sebuah petunjuk halus dijatuhkan ke percakapan yang tepat. Bisa mengubah bagaimana seseorang dipersepsikan. Siapa yang mereka percayai atau keputusan apa yang mereka buat selanjutnya. Tidak keras, tidak jelas, cukup saja. Dan itulah yang membuatnya efektif. Karena pengaruh di salon tidak datang dari berteriak paling keras atau memegang uang paling banyak. Itu datang dari membentuk apa yang orang lain yakini sebagai benar. Tentu saja, kekuasaan semacam ini datang dengan resiko. Tahu terlalu banyak bisa membuatmu berharga. Tapi itu juga bisa membuatmu berbahaya. Dan di tempat di mana reputasi rapuh dan amarah cepat tersulut. Terlihat sebagai seseorang yang menyimpan rahasia. Tidak selalu merupakan posisi yang aman.
Jadi gadis-gadis salon belajar keterampilan lain. Mereka tidak hanya mendengarkan. Mereka tahu kapan harus diam. Jika mendengarkan memberi gadis salon akses ke informasi, maka apa yang mereka lakukan selanjutnya? Memberi mereka sesuatu yang lebih. Kendali atas reputasi. Dan di kota perbatasan seperti Deadwood atau Dodge City, reputasi adalah segalanya. Itu bisa melindungimu, menghancurkanmu, atau membunuhmu lebih cepat daripada kartu buruk di meja poker. Karena di sini kebanyakan orang tidak tahu masa lalu satu sama lain. Yang berarti reputasimu tidak dibangun di atas kebenaran. Itu dibangun di atas apa yang orang percayai. Dan kepercayaan itu bisa dibentuk. Gadis-gadis salon memahami ini lebih baik dari hampir siapapun. Mereka terus-menerus bergerak di antara kelompok. Penjudi, koboi, penegak hukum, pengusaha, membawa potongan-potongan kecil informasi dari satu meja ke meja lain. Tidak dengan cara yang jelas. Tidak pernah dengan cara yang membuatnya terlihat disengaja. Cukup untuk mempengaruhi bagaimana seseorang dilihat. Pujian yang diulang pada saat yang tepat bisa mengubah orang asing menjadi seseorang yang dihormati. Keraguan diam-diam yang dimasukkan ke dalam percakapan bisa membuat orang lain mempertanyakan kejujuran seorang pria. Rumor yang diperhalus dan disamarkan sebagai keprihatinan bisa menyebar ke seluruh ruangan tanpa pernah tampak memiliki sumber. Dan begitu dimulai, itu jarang membutuhkan bantuan. Karena pria di ruangan itu sudah bersaing untuk uang, untuk status, untuk kendali. Yang harus dilakukan gadis salon hanyalah memiringkan keseimbangan sedikit. Sisanya akan beres dengan sendirinya. Terkadang itu halus. Seorang penjudi mendapatkan reputasi sebagai pembawa keberuntungan. Orang memainkannya secara berbeda. Seorang pendatang baru digambarkan sebagai tidak dapat diandalkan. Pintu mulai tertutup. Seorang pria diisyaratkan berbahaya. Orang lain memperlakukannya dengan hati-hati. Bahkan jika mereka tidak yakin mengapa. Dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Karena di tempat yang dibangun di atas persepsi, kepercayaan sudah cukup. Tentu saja ini tidak selalu dilakukan karena niat jahat. Terkadang ini tentang bertahan hidup. Terkadang ini tentang kesetiaan kepada pemilik salon, seorang teman, atau bahkan untuk diri mereka sendiri. Tapi terlepas dari alasannya, efeknya sama. Gadis-gadis salon tidak hanya mengamati struktur sosial ruangan. Mereka diam-diam membentuk ulangnya. Dan bagian yang paling menarik, para pria yang reputasinya sedang dibangun atau dihancurkan seringkali percaya bahwa mereka mengendalikan citra mereka sendiri. Mereka pikir tindakan mereka mendefinisikan mereka. Tapi kenyataannya, cerita mereka sedang ditulis di tempat lain. Dalam percakapan tenang, tawa lembut. Dan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati melayang di udara salon. Jika membentuk reputasi memberi gadis salon pengaruh atas ruangan, kedekatan memberi mereka pengaruh atas individu. Dan terkadang yang paling kuat. Karena di tempat-tempat seperti Deadwood dan Dodge City, kekuasaan tidak duduk di kantor atau balai formal. Ia duduk di meja, di belakang gelas whisky, dan di seberang percakapan larut malam, di mana keputusan dibuat secara informal, cepat, dan seringkali di bawah pengaruh. Dan gadis-gadis salon selalu dekat dengan percakapan itu. Lebih dekat dari siapapun. Mereka duduk di samping pria yang tidak bisa didekati orang lain dengan mudah. Mereka menuangkan minuman, menertawakan lelucon, dan tinggal cukup lama untuk menjadi akrab, tanpa pernah tampak mengganggu. Kedekatan ini menciptakan sesuatu yang langka di lingkungan itu. Akses. Seorang penegak hukum mungkin menjaga jarak dari kebanyakan orang, tapi tidak dari wanita yang membuat malam panjang terasa lebih mudah. Seorang pengusaha mungkin menjaga rencananya dengan hati-hati, tapi melonggarkan kehati-hatiannya setelah berjam-jam percakapan dan minuman. Bahkan pria yang paling waspada sekalipun butuh seseorang untuk diajak bicara. Seseorang yang bukan saingan, bukan ancaman, bukan pesaing. Dan itulah tepatnya penampilan gadis-gadis salon, bukan ancaman, yang membuat mereka dalam posisi unik untuk mempengaruhi keputusan, dengan cara yang terasa hampir tak terlihat. Saran yang dibingkai sebagai percakapan santai. Pertanyaan yang membuat seseorang mempertimbangkan kembali langkah selanjutnya. Reaksi, persetujuan, keraguan, atau kekhawatiran. Yang secara halus membentuk bagaimana seorang pria merasakan pilihannya sendiri. Tidak perlu banyak, karena keputusan yang dibuat di ruangan itu seringkali rapuh. Kesepakatan bisa runtuh karena kecurigaan. Kemitraan bisa terbentuk dari kepercayaan yang tidak punya dasar nyata.
Dan pada saat-saat itu, pengaruh sekecil apapun bisa membalikkan hasil. Beberapa gadis salon menggunakan ini dengan hati-hati, membangun koneksi yang meluas jauh melampaui ruang bar. Yang lain menjadi orang kepercayaan terpercaya, orang yang pendapatnya meskipun tidak pernah resmi, membawa bobot yang mengejutkan. Dan kemudian ada mereka yang memahami sesuatu yang lebih dalam. Pengaruh tidak selalu berarti kendali dalam arti yang jelas. Itu tidak memerlukan perintah atau otoritas. Terkadang itu hanya tentang hadir pada saat yang tepat, mengatakan hal yang tepat, atau bahkan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena ketika seseorang cukup mempercayaimu untuk mendengarkan, kau tidak perlu memaksakan apapun. Kau hanya perlu membimbingnya. Dan di dunia di mana kekuasaan terus bergeser, bimbingan diam-diam semacam itu bisa membentuk hasil. Jauh lebih efektif daripada yang pernah bisa dilakukan kekerasan. Sekarang mungkin tampak seperti gadis-gadis salon memegang semua kekuasaan. Mereka mendengarkan, mereka mengamati, mereka mempengaruhi. Dan seringkali tanpa disadari siapapun. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Karena kekuasaan yang mereka pegang tidak pernah sepenuhnya milik mereka. Di kota-kota seperti Deadwood dan Dodge City, salon adalah bisnis terlebih dahulu. Dan segala sesuatu di dalamnya, setiap minuman, setiap permainan, setiap percakapan, terikat pada keuntungan. Dan di pusat sistem itu berdiri para pemilik salon. Pria yang memahami persis betapa berharganya para wanita ini. Gadis-gadis salon bukan hanya karyawan, mereka adalah aset. Mereka membuat pelanggan tetap berbelanja, menjaga ketegangan tetap terkendali, dan dalam banyak kasus membantu menjaga aliran informasi yang memungkinkan salon tetap selangkah lebih maju dari masalah. Dan karena itu, kebebasan mereka seringkali terbatas. Mereka diharapkan berperilaku dengan cara tertentu, memprioritaskan pelanggan tertentu, menjaga atmosfer tetap hidup tetapi terkendali. Jika mereka mendapatkan pengaruh, itu ditoleransi, terkadang bahkan didorong, tapi hanya selama itu melayani kepentingan pendirian. Saat itu tidak, segalanya bisa berubah dengan cepat, karena sementara gadis salon mungkin mempengaruhi penjudi atau pengusaha. Dia tidak bisa dengan mudah mempengaruhi sistem yang menjadi bagiannya. Posisinya tergantung pada tetap berguna, pada menjaga dukungan, dan pada menavigasi dunia di mana kekuasaan selalu dipegang oleh orang lain. Dan itu menciptakan keseimbangan yang aneh. Di satu sisi, dia bisa membentuk percakapan, memandu keputusan, dan mempengaruhi reputasi. Di sisi lain, dia harus berhati-hati untuk tidak melampaui batas, tidak menarik terlalu banyak perhatian, tidak menjadi masalah sendiri. Itu adalah pengaruh tanpa keamanan. Kekuasaan tanpa perlindungan. Beberapa mengelola keseimbangan ini dengan terampil, membangun koneksi yang memberi mereka tingkat kemandirian. Yang lain mendapati diri mereka terjebak, dihargai karena apa yang bisa mereka lakukan, tapi mudah diganti jika mereka menjadi tidak nyaman. Dan disinilah ilusi mulai retak. Karena dari luar mungkin terlihat seperti mereka mengendalikan ruangan, tapi kenyataannya mereka adalah bagian dari struktur yang jauh lebih besar, yang memungkinkan mereka mempengaruhi orang lain, sambil tetap mengendalikan mereka sebagai imbalannya. Dan mungkin bagian paling berbahaya dari struktur itu adalah ini. Pria yang sama yang mempercayai mereka, mempercayakan rahasia kepada mereka dan mendengarkan mereka. Seringkali adalah orang yang pada akhirnya memegang nasib mereka. Pada titik ini jelas bahwa gadis-gadis salon bisa membentuk percakapan, mempengaruhi keputusan dan bahkan mempengaruhi reputasi. Tapi di tempat seperti Deadwood atau Dodge City, pengaruh tidak hanya membawa peluang, itu membawa risiko. Karena saat seseorang menyadari kau mungkin memiliki kuasa atas mereka, kau menjadi masalah. Awalnya semuanya terasa terkendali. Percakapan mengalir, informasi dipertukarkan secara halus. Dan pengaruh tetap tenang, hampir tak terlihat. Tapi seiring waktu, pola mulai terbentuk. Penjudi yang sama terus menang. Pengusaha yang sama selalu tampak selangkah lebih maju. Konflik yang sama entah bagaimana terselesaikan sebelum meledak. Dan akhirnya seseorang mulai bertanya, dari mana asalnya ini? Dan yang lebih penting, siapa di baliknya? Gadis-gadis salon harus hidup dalam ketegangan itu. Terus-menerus tahu banyak hal berguna sampai itu menjadi terlihat. Dipercaya itu berharga sampai kepercayaan itu berubah menjadi kecurigaan. Karena begitu, seorang pria percaya bahwa kata-katanya mungkin digunakan untuk melawannya.
Dinamikanya berubah seketika, dan tidak selalu dengan cara yang tenang atau masuk akal. Ini adalah perbatasan. Reaksi cepat, amarah lebih cepat. Tuduhan ceroboh bisa mengarah pada konfrontasi. Rumor tentang pengkhianatan bisa meningkat menjadi kekerasan. Dan di ruangan yang dipenuhi pria yang sudah tegang, minum, berjudi, bersaing. Tidak perlu banyak untuk mengubah kecurigaan menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Yang berarti gadis-gadis salon harus menguasai keterampilan lain. Pengendalian kerusakan. Mereka belajar kapan harus meredakan ketegangan, kapan harus mengalihkan perhatian, dan kapan harus menghilang dari situasi sepenuhnya. Terkadang itu berarti melancarkan kesalahpahaman dengan pesona. Lain kali itu berarti menyangkal pengetahuan. Bahkan ketika mereka tahu persis apa yang sedang terjadi, karena kelangsungan hidup bergantung padanya. Ada saat-saat ketika pengaruh harus ditinggalkan sepenuhnya. Ketika langkah teraman adalah mundur, tetap diam, dan membiarkan peristiwa berlangsung tanpa campur tangan. Dan saat-saat itu mengungkapkan sesuatu yang penting. Pengaruh bukan tentang kendali konstan. Itu tentang mengetahui kapan tidak menggunakannya. Karena di dunia di mana informasi bisa menggeser kekuasaan, itu juga bisa menarik bahaya dengan cepat. Dan bagi para wanita yang menavigasi dunia itu, batas antara menjadi berharga dan menjadi rentan sangatlah tipis. Lewati itu, dan tidak ada jumlah pesona atau kecerdasan yang bisa menjamin kau akan kembali dengan selamat. Jika pengaruh di dalam salon itu halus, apa yang terjadi di balik layar bahkan lebih kompleks. Karena pada tahap ini bukan hanya tentang percakapan dan manipulasi diam-diam. Ini tentang aliansi. Dan aliansi di tempat-tempat seperti Deadwood dan Dodge City bisa memutuskan segalanya. Gadis-gadis salon jarang beroperasi sendirian. Seiring waktu, banyak yang membentuk pemahaman diam-diam dengan bartender, bandar, penjaga pintu, dan bahkan wanita lain yang bekerja di lantai. Ini bukan perjanjian formal, tidak ada kontrak. Tidak ada janji yang tertulis, hanya kepentingan bersama dan kesadaran timbal balik. Anggukan di seberang ruangan. Tatapan yang berarti awasi dia. Pergeseran perilaku yang halus ketika seseorang penting masuk. Sinyal-sinyal kecil ini menciptakan jaringan. Longgar, fleksibel, tetapi sangat efektif. Karena seantara satu orang mungkin memperhatikan sesuatu, sebuah kelompok bisa memahaminya. Informasi bergerak diam-diam melalui jaringan ini. Seorang penjudi dicurigai curang. Pendatang baru dengan lebih banyak uang daripada akal sehat. Penegak hukum yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tidak ada yang perlu diumumkan secara terbuka. Itu disampaikan dalam fragmen, disusun secara real time. Dan begitu informasi itu dibagikan, seluruh ruangan bisa beradaptasi tanpa disadari siapapun di luar lingkaran. Tapi aliansi tidak berhenti di pintu salon. Beberapa gadis salon mengembangkan koneksi dengan tokoh kuat yang bergerak melalui perbatasan. Pengusaha, penjudi, penegak hukum. Dan sesekali pria yang pengaruhnya tidak datang dari posisi resmi manapun. Hubungan ini bisa menawarkan perlindungan, peluang, atau daya ungkit. Tergantung pada bagaimana mereka dikelola. Dan mengelolanya adalah segalanya. Karena aliansi tidak selalu stabil. Mereka bergeser seperti yang lainnya di lingkungan itu. Kontak terpercaya satu minggu bisa menjadi beban minggu berikutnya. Bantuan yang diberikan bisa berubah menjadi harapan. Dan kesetiaan, meskipun berharga, jarang tanpa syarat. Jadi gadis-gadis salon belajar menavigasi hubungan ini dengan hati-hati. Mereka memberi cukup untuk menjaga kepercayaan. Mereka menahan cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka menghindari menjadi tergantung pada satu aliansi tunggal. Karena ketergantungan berarti kerentanan. Dan kerentanan di dunia itu berbahaya. Yang membuat ini lebih menarik adalah betapa tak terlihatnya aliansi ini seringkali. Bagi orang biasa yang masuk ke salon, semuanya tampak spontan. Percakapan acak, interaksi santai, pertemuan kebetulan. Tapi di bawah permukaan itu, koneksi terus-menerus terbentuk, bergeser, dan larut. Dan di pusat banyak dari koneksi itu adalah para wanita yang kebanyakan orang remehkan. Untuk sementara, hampir terasa seperti gadis-gadis salon telah menguasai sistem. Membaca orang membentuk hasil. Membangun aliansi yang memberi mereka keunggulan diam-diam di dunia yang kacau. Tapi semakin dalam mereka bergerak ke dunia itu, semakin satu kebenaran menjadi mustahil untuk diabaikan. Permainan selalu bisa berbalik melawan mereka. Di kota perbatasan seperti Deadwood dan Dodge City, stabilitas adalah ilusi.
Kekayaan berubah dalam semalam. Kekuasaan bergeser tanpa peringatan. Dan ketika pergeseran itu terjadi, koneksi yang sama yang dulu menawarkan perlindungan bisa dengan cepat menjadi beban. Seorang pria yang mempercayaimu kemarin mungkin mencurigaimu hari ini. Seorang sekutu kuat mungkin kehilangan posisinya atau nyawanya. Rumor yang kau bantu bentuk mungkin berbalik dengan namamu melekat padanya. Dan pada saat-saat itu, pengaruh berhenti menjadi keuntungan, ia menjadi exposure. Karena semakin terhubung dirimu. Semakin banyak orang yang tahu wajahmu, kebiasaanmu, peranmu di ruangan itu. Dan begitu perhatian beralih ke arahmu. Ketakjelasan yang dulu melindungimu mulai menghilang. Beberapa gadis salon mendapati diri mereka terjebak dalam konflik yang tidak pernah mereka maksudkan untuk menjadi bagian darinya. Kesepakatan yang salah, persaingan yang meningkat, sepotong informasi yang dibagikan pada waktu yang salah. Tiba-tiba mereka bukan lagi pengamat, mereka terlibat. Dan keterlibatan membawa konsekuensi. Ada cerita yang sunyi sering ditinggalkan dari catatan resmi. Tentang wanita yang harus meninggalkan kota dengan cepat. Menghilang sebelum ketegangan bisa mencapai mereka. Yang lain dipaksa memilih pihak dalam perselisihan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya karena mereka terhubung dengan orang yang salah pada waktu yang salah. Dan kemudian ada mereka yang tinggal dan membayar harganya. Karena di dunia di mana reputasi dan kecurigaan bisa berubah menjadi kekerasan tanpa peringatan, terlihat sebagai seseorang yang mempengaruhi hasil bisa membuatmu menjadi target. Tidak selalu secara terbuka, tidak selalu segera. Tetapi secara bertahap, saat kepercayaan terkikis dan pertanyaan tumbuh lebih tajam. Apa yang membuat tahap cerita ini begitu penting adalah bagaimana ia membingkai ulang semua yang terjadi sebelumnya. Mendengarkan pengaruh aliansi. Semuanya berhasil sampai tidak. Karena kekuasaan di lingkungan itu tidak pernah permanen. Itu dipinjam, dinegosiasikan, dan terus-menerus berisiko diambil. Dan begitu itu mulai tergelincir. Hanya sedikit yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikannya. Pada saat kita mencapai akhir cerita ini, satu hal harusnya jelas. Gadis-gadis salon tidak pernah sekedar figur latar belakang di Wild West. Di tempat-tempat seperti Deadwood dan Dodge City, mereka berdiri di pusat dunia yang tampak kacau. Tapi diam-diam dibentuk oleh percakapan, persepsi, dan pengaruh. Mereka mendengarkan ketika orang lain terlalu banyak bicara. Mereka memperhatikan ketika orang lain terganggu. Mereka memahami orang dengan cara yang tidak pernah disadari banyak orang. Dan melalui keterampilan itu, mereka mendapatkan sesuatu yang langka di lingkungan itu. Akses ke arus tak terlihat yang menggerakkan segalanya maju. Tapi yang membuat cerita mereka begitu memikat bukan hanya pengaruh yang mereka pegang, melainkan cara mereka memegangnya. Bukan melalui gelar, bukan melalui otoritas resmi, tetapi melalui kehadiran, kesadaran, dan waktu yang tepat. Mereka tidak perlu duduk di meja poker untuk membentuk hasil permainan. Mereka tidak perlu memimpin negosiasi untuk mempengaruhi kesepakatan. Seringkali yang diperlukan hanyalah kata yang ditempatkan dengan baik, momen keheningan, atau reaksi yang mendorong seseorang ke arah yang berbeda. Namun terlepas dari semua ini, peran mereka jarang dikenali pada saat itu. Karena para pria di sekitar mereka percaya bahwa mereka memegang kendali. Mereka percaya keputusan mereka adalah milik mereka sendiri. Reputasi mereka, aliansi mereka, kemenangan mereka. Semua hasil usaha sendiri. Tapi seperti yang telah kita lihat, itu tidak selalu cerita lengkapnya. Di balik banyak dari hasil itu, ada pengaruh halus. Pengamatan diam-diam dan interaksi yang diatur waktunya dengan hati-hati. Yang membentuk jalan ke depan. Tetap saja pengaruh ini datang dengan biaya. Itu tidak stabil, berisiko, dan jarang diakui. Dunia yang sama yang memungkinkan gadis-gadis salon mengumpulkan informasi dan membentuk hasil. Juga membatasi keamanan mereka dan mengekspos mereka pada pergeseran kekuasaan yang tiba-tiba. Pengaruh mereka ada di ruang yang rapuh. Nyata, tetapi tidak pernah dijamin. Dan mungkin itulah yang membuat cerita mereka melekat. Karena ia menantang cara kita berpikir tentang kekuasaan. Kita sering membayangkan kekuasaan sebagai sesuatu yang terlihat. Gelar, kekayaan, otoritas. Tapi dunia salon mengungkapkan jenis kekuasaan yang berbeda. Yang bergerak diam-diam. Beroperasi di latar belakang. Dan membentuk peristiwa tanpa pernah mengambil kredit. Gadis-gadis salon hidup di ruang itu. Tidak sepenuhnya memegang kendali, tetapi tidak pernah tanpa kekuasaan. Dan lama setelah musik memudar dan pintu salon tertutup,
pengaruh mereka tetap terjalin ke dalam hasil keputusan dan cerita yang mendefinisikan perbatasan itu sendiri. Jauh sebelum mahkota emas atau harta kerajaan, manusia sudah mendekorasi diri mereka sendiri. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk status, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih naluriah. Di lanskap prasejarah, jauh sebelum kota atau bahasa tertulis, manusia purba mulai memperhatikan detail-detail kecil dunia di sekitar mereka. Kerang halus yang dibentuk oleh laut, gigi hewan tajam yang tertinggal setelah perburuan, sepotong tulang yang memantulkan cahaya dengan cara tertentu. Objek-objek ini tidak hanya dikumpulkan, mereka dipilih. Dan sekali dipilih, mereka diubah. Di situs seperti Gua Blombos, arkeolog telah menemukan manik-manik kerang kecil. Masing-masing dilubangi dengan hati-hati. Kemungkinan dirangkai bersama dan dikenakan dekat dengan tubuh. Pikirkan tentang apa artinya itu. Tanpa alat logam, tanpa teknologi canggih. Hanya waktu, usaha, dan tujuan yang jelas di balik tindakan itu. Karena ini bukan tentang bertahan hidup. Tidak ada yang butuh manik-manik untuk berburu. Tidak ada yang butuh ornamen agar tetap hangat. Ini adalah sesuatu yang lain sama sekali. Perhiasan awal ini menunjukkan bahwa manusia sudah berpikir melampaui dunia fisik. Mereka mulai memahami identitas. Bagaimana mereka tampil, bagaimana mereka dilihat, dan mungkin bahkan bagaimana mereka ingin dikenang. Kalung kerang mungkin menandakan milik suatu kelompok. Gigi yang dikenakan di leher mungkin mewakili kekuatan, keterampilan, atau kelangsungan hidup. Dan begitu ide itu berakar, ia mengubah segalanya. Karena perhiasan dalam bentuknya yang paling awal, bukan hanya dekorasi. Itu adalah komunikasi tanpa kata-kata. Objek-objek ini menceritakan kisah. Mereka menunjukkan siapa dirimu, dari mana asalmu, apa yang telah kau lakukan. Di dunia tanpa bahasa tertulis, tubuh itu sendiri menjadi kanvas. Dan perhiasan menjadi salah satu cara pertama manusia menggunakannya. Ada juga sesuatu yang lebih dalam di sini. Banyak dari objek ini tidak mudah diperoleh. Beberapa kerang berasal dari pantai yang jauh. Beberapa bahan membutuhkan usaha, perjalanan, atau perdagangan. Itu berarti potongan-potongan awal ini tidak hanya pribadi, mereka bermakna. Mereka membawa nilai bukan karena uang, tetapi karena apa yang diperlukan untuk memperolehnya. Dan mungkin yang paling penting, mereka disengaja. Seseorang ribuan tahun yang lalu melihat objek sederhana dan memutuskan itu cukup penting untuk dibawa, dibentuk, dan dikenakan. Keputusan itu menandai pergeseran yang tenang tapi kuat dalam sejarah manusia. Karena saat kita mulai mendekorasi diri kita sendiri, kita mulai mendefinisikan diri kita sendiri. Jika potongan perhiasan pertama lahir dari naluri, tahap selanjutnya datang dari pemahaman. Karena seiring waktu, manusia purba tidak hanya mengumpulkan objek dari alam. Mereka mulai menetapkan makna padanya. Dan itu mengubah segalanya. Apa yang dimulai sebagai perhiasan sederhana, kerang, tulang, batu, perlahan menjadi sesuatu yang lebih disengaja. Gigi bukan lagi sekedar gigi. Manik-manik bukan lagi sekedar dekorasi. Setiap potongan mulai membawa cerita, memori, atau kepercayaan. Di situs-situs di seluruh dunia kuno, dari Gua Blombos hingga pemukiman awal di Mesopotamia, arkeolog telah menemukan objek yang menunjukkan pergeseran ini. Bahan dipilih tidak hanya karena penampilannya, tetapi untuk apa yang mereka wakili. Seorang pemburu mungkin memakai gigi hewan bukan hanya sebagai dekorasi, tetapi sebagai simbol kekuatan atau kelangsungan hidup. Kerang dari pantai yang jauh mungkin mewakili perjalanan, koneksi, atau bahkan identitas dalam suatu kelompok. Dan begitu makna memasuki gambaran. Perhiasan berhenti menjadi hanya sesuatu yang kau kenakan. Ia menjadi sesuatu tentang dirimu. Disinilah konsep jimat mulai muncul. Objek yang diyakini memiliki kekuatan pelindung atau spiritual. Bukan karena terbuat dari apa mereka, tetapi karena apa yang orang percayai bisa mereka lakukan. Batu berukir mungkin dikenakan untuk menangkal bahaya. Manik-manik tertentu mungkin diikatkan pada keberuntungan, kesuburan, atau perlindungan. Apakah kepercayaan itu benar tidak masalah? Yang penting adalah orang mempercayainya. Dan kepercayaan selalu menjadi salah satu kekuatan terkuat yang membentuk perilaku manusia. Saat komunitas tumbuh dan interaksi menjadi lebih kompleks, perhiasan juga mulai mencerminkan hubungan. Sebuah potongan mungkin menunjukkan milik suatu kelompok.
sebuah keluarga atau sistem kepercayaan bersama. Itu bisa menandakan kepercayaan, aliansi, atau bahkan status dalam komunitas kecil. Tiba-tiba, apa yang kau kenakan memberitahu orang lain sesuatu tentangmu sebelum kau bahkan berbicara. Dan ini menciptakan lapisan kepentingan baru. Karena begitu objek membawa makna, mereka juga membawa nilai. Belum tentu dalam kekayaan, tetapi dalam signifikansi. Kehilangan sepotong perhiasan bukan lagi hanya kehilangan objek. Itu bisa berarti kehilangan perlindungan, identitas, atau koneksi. Dan sejak saat itu, perhiasan bukan lagi hanya bagian dari kehidupan manusia. Ia terjalin ke dalamnya. Begitu perhiasan mulai membawa makna, hanya masalah waktu sebelum manusia mencoba mengendalikan bagaimana itu dibuat. Dan disitulah segalanya berubah lagi. Karena perhiasan awal dulu dibentuk oleh alam. Ditemukan, dikumpulkan, sedikit diubah. Tapi sekarang orang menginginkan lebih dari yang ditawarkan alam. Mereka menginginkan presisi. Mereka menginginkan niat. Mereka ingin menciptakan di peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno. Pergeseran ini menjadi terlihat. Perhiasan tidak lagi hanya dirakit dari benda alam. Ia dibuat. Bahan dipotong, dipoles, dibor, dan dibentuk dengan keterampilan yang meningkat. Manik-manik menjadi lebih seragam. Desain menjadi lebih kompleks. Pola mulai muncul, tidak acak tetapi terencana. Dan dengan itu, peran baru muncul di masyarakat. Pengrajin. Ini adalah individu yang mengkhususkan diri dalam menciptakan objek yang tidak bisa dengan mudah ditiru orang lain. Mereka memahami bahan, alat, dan teknik. Mereka tahu cara membentuk batu tanpa memecahkannya. Cara mengebor melalui permukaan keras. Cara menggabungkan elemen berbeda menjadi sesuatu yang kohesif. Dan seiring keterampilan mereka tumbuh, begitu pula kepentingan mereka. Karena sekarang, perhiasan bukan hanya sesuatu yang bisa kau temukan atau buat sendiri. Ia menjadi sesuatu yang kau butuhkan orang lain untuk membuatnya. Dan itu memperkenalkan sesuatu yang baru ke dalam persamaan. Nilai. Kerang sederhana mungkin masih memiliki makna. Tapi potongan yang dibuat dengan hati-hati. Yang membutuhkan waktu, keterampilan, dan pengetahuan. Membawa jenis bobot yang berbeda. Ini bukan lagi hanya tentang apa yang diwakili objek itu. Tapi juga tentang usaha di baliknya. Dan usaha dalam masyarakat manapun menjadi bentuk mata uang. Ini juga di mana bahan mulai berubah. Sementara tulang dan kerang masih digunakan. Sumber daya baru mulai muncul. Batu dipilih karena warnanya. Bentuk awal logam. Dan bahan yang lebih sulit diperoleh. Semakin sulit sesuatu untuk diperoleh atau dibentuk, semakin berharga jadinya. Dan perlahan, hampir diam-diam, perhiasan mulai bergerak menuju sesuatu yang baru. Bukan hanya identitas, bukan hanya kepercayaan, tetapi status. Karena begitu, beberapa potongan lebih sulit dibuat daripada yang lain. Tidak semua orang bisa memilikinya. Dan perbedaan antara apa yang umum dan apa yang langka adalah di mana kekuasaan mulai memasuki cerita. Begitu keahlian memperkenalkan nilai. Tidak butuh waktu lama bagi sesuatu yang lain untuk muncul. Kendali. Karena di peradaban yang berkembang seperti Mesir kuno dan Mesopotamia, sumber daya tidak lagi tersedia secara merata. Emas, batu langka, dan pengrajin terampil terkonsentrasi di tangan para elit. Dan itu mengubah makna perhiasan selamanya. Apa yang kau kenakan bukan lagi hanya tentang identitas atau kepercayaan. Ia menjadi pernyataan kekuasaan. Penguasa, bangsawan, dan tokoh berpangkat tinggi mulai menggunakan perhiasan sebagai bahasa visual yang tidak membutuhkan penjelasan. Kalung emas berat, kalung rumit, dan cincin yang dibuat halus tidaklah halus. Mereka dimaksudkan untuk dilihat, dikenali, dan dipahami seketika. Karena di dunia di mana kebanyakan orang memiliki sangat sedikit, mengenakan sesuatu yang langka membuatmu langsung menonjol. Dan menonjol dalam hal ini berarti otoritas. Di Mesir kuno misalnya, perhiasan terkait erat dengan hierarki. Emas dianggap sebagai daging para dewa. Dikaitkan dengan keabadian dan kekuatan ilahi. Semakin banyak emas yang kau kenakan, semakin dekat kau tampak dengan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Itu bukan hanya kekayaan, itu simbolisme. Dan simbolisme itu kuat karena membentuk bagaimana orang lain melihatmu. Seorang penguasa yang dihiasi emas dan batu berharga tidak hanya terlihat kaya. Mereka terlihat tak tersentuh, tinggi, hampir seperti dunia lain.
Dan persepsi itu memperkuat posisi mereka tanpa satu kata pun diucapkan. Tapi ini tidak terbatas pada penguasa saja. Bahkan dalam kelompok sosial yang lebih kecil, perhiasan mulai menandai perbedaan. Siapa yang memiliki akses ke bahan tertentu? Siapa yang mampu membayar keahlian terampil? Siapa yang termasuk dalam lapisan atas masyarakat? Dan begitu perbedaan itu menjadi terlihat, mereka menjadi permanen. Karena tidak seperti tampilan kekayaan sementara. Perhiasan bisa dikenakan terus-menerus. Itu mengubah status menjadi sesuatu yang kau bawa bersamamu. Sesuatu yang bisa dilihat orang lain setiap saat. Dan visibilitas itu penting. Itu menciptakan batasan antara berkuasa dan tak berdaya. Kaya dan miskin, elit dan biasa. Tapi mungkin bagian yang paling menarik adalah ini. Perhiasan tidak menciptakan kekuasaan, ia mengungkapkannya. Dan begitu kekuasaan terlihat, ia menjadi jauh lebih sulit untuk ditantang. Begitu perhiasan menjadi simbol kekuasaan, ia tidak kehilangan makna sebelumnya, ia berkembang. Karena di samping kekayaan dan status, sesuatu yang lebih tua tetap terjalin di setiap potongan. Kepercayaan. Di peradaban seperti Mesir kuno dan Mesopotamia, perhiasan tidak hanya dikenakan untuk mengesankan orang lain. Itu dikenakan untuk melindungi, membimbing, dan terkadang untuk bertahan hidup. Karena dunia kuno itu tidak pasti. Penyakit, perang, bencana alam. Sebagian besar hidup terasa tak terduga dan seringkali tak terkendali. Dan ketika manusia menghadapi ketidakpastian, mereka mencari cara untuk mendapatkan kembali kendali. Perhiasan menjadi salah satu cara itu. Jimat dan azimat mulai muncul lebih sering. Masing-masing terikat pada kepercayaan atau tujuan tertentu. Beberapa dimaksudkan untuk menangkal kejahatan. Yang lain diyakini membawa keberuntungan, kesuburan, atau kesehatan. Ini bukan pilihan dekoratif, mereka sangat pribadi. Seringkali terikat pada ketakutan, harapan, dan yang tidak diketahui. Di Mesir misalnya, simbol pelindung dibuat dengan hati-hati dan dikenakan dekat dengan tubuh. Eng mewakili kehidupan. Simbol mata sering dikaitkan dengan perlindungan dan pengawasan. Diyakini menjaga terhadap bahaya. Objek-objek ini tidak dikenakan dengan santai. Mereka dipilih dengan niat. Terkadang bahkan ditempatkan pada bagian tubuh tertentu untuk efek maksimal. Dan kepercayaan tidak berhenti dalam hidup. Itu meluas ke dalam kematian. Perhiasan sering dikuburkan bersama orang mati. Bukan sebagai dekorasi, tetapi sebagai persiapan. Jimat ditempatkan pada tubuh untuk melindungi jiwa di alam baka. Untuk membimbingnya, untuk memastikannya mencapai kemanapun ia seharusnya pergi. Dalam beberapa kasus, seluruh set perhiasan disertakan. Seolah-olah orang itu akan terus membutuhkannya setelah kematian. Dan itu memberitahu kita sesuatu yang penting. Objek-objek ini tidak dilihat sebagai sementara. Mereka diyakini membawa kekuatan yang melampaui satu masa hidup. Bahkan di luar Mesir, pola serupa muncul di Mesopotamia dan budaya awal lainnya. Perhiasan terkait dengan praktik spiritual, ritual, dan kekuatan tak terlihat. Apa yang kau kenakan bisa mempengaruhi tidak hanya bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana dunia itu sendiri meresponsmu. Apakah kepercayaan itu benar tidak masalah? Yang penting adalah peran yang dimainkan perhiasan dalam membentuk bagaimana orang merasa terlindungi, terbimbing, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan dalam arti itu, perhiasan menjadi lebih dari kekuasaan. Ia menjadi kepastian di dunia yang menawarkan sangat sedikit darinya. Begitu perhiasan menjadi terikat pada kekuasaan dan kepercayaan, kekuatan lain mulai membentuk kepentingannya lebih jauh. Jarak, karena tidak semua bahan bisa ditemukan di mana-mana. Dan saat sesuatu menjadi langka di satu tempat, tetapi umum di tempat lain, ia mendapatkan nilai. Di jaringan perdagangan kuno yang membentang di seluruh wilayah seperti Mesopotamia, Mesir kuno, dan bahkan sejauh lembah Indus, perhiasan mulai membawa lapisan makna baru. Bukan hanya apa itu, tetapi dari mana asalnya. Manik-manik yang terbuat dari batu lokal adalah satu hal. Manik-manik yang terbuat dari bahan yang menempuh perjalanan ratusan mil, itu adalah sesuatu yang lain sama sekali. Bahan seperti lapis lazuli ditemukan di daerah yang jauh dari Mesopotamia, menjadi sangat dihargai. Bukan hanya karena warna biru tua mereka, tetapi untuk perjalanan yang mereka wakili. Kerang dari laut yang jauh muncul di pemukiman pedalaman. Batu berharga melintasi gurun, sungai, dan pegunungan untuk mencapai tangan pengrajin dan elit.
Dan setiap langkah perjalanan itu menambah nilai. Karena jarak berarti usaha. Usaha berarti kelangkaan. Dan kelangkaan berarti kekuasaan. Memiliki potongan semacam itu bukan hanya tentang keindahan. Itu tentang akses. Itu menunjukkan bahwa kau terhubung ke jaringan di luar dunia langsungmu. Bahwa kau memiliki sarana, pengaruh, atau hubungan yang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapat orang lain. Dan itu mengubah cara perhiasan berfungsi dalam masyarakat. Itu menjadi penanda bukan hanya siapa dirimu, tetapi seberapa jauh jangkauanmu. Kalung bisa menunjukkan koneksi perdagangan. Cincin bisa menyiratkan kekayaan yang terikat pada sumber daya yang jauh. Bahkan manik-manik sederhana bisa membawa cerita perjalanan, pertukaran, dan interaksi antara budaya yang mungkin tidak pernah bertemu langsung. Ini juga berarti bahwa perhiasan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari identitas individu. Ia menjadi bagian dari ekonomi. Rute perdagangan meluas bukan hanya untuk barang bertahan hidup, tetapi untuk bahan yang digunakan dalam perhiasan. Permintaan meningkat, pengrajin beradaptasi. Seluruh sistem mulai terbentuk di sekitar pergerakan objek-objek ini, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dan melalui semua ini, satu hal menjadi jelas. Perhiasan bukan lagi hanya pribadi, itu global. Jauh sebelum kata itu bahkan ada. Karena setiap potongan membawa lebih dari makna, lebih dari status. Lebih dari kepercayaan, ia membawa sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, ia menghubungkan dunia yang sebaliknya akan tetap terpisah. Saat perdagangan meluas dan bahan mulai menempuh jarak yang sangat jauh, perhiasan mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih pribadi. Identitas. Karena begitu objek membawa makna, nilai, dan asal-usul. Mereka juga mulai menjawab pertanyaan yang lebih dalam. Siapa dirimu? Di masyarakat di seluruh Mesir kuno, Mesopotamia, dan lembah Indus, perhiasan mulai mencerminkan bukan hanya status atau kepercayaan, tetapi rasa memiliki. Kelompok yang berbeda mengenakan gaya yang berbeda. Bahan, bentuk, warna, dan pola bisa menandakan dari mana seseorang berasal. Peran apa yang mereka pegang atau bahkan tahap kehidupan apa mereka berada. Jenis kalung tertentu mungkin menunjukkan kedewasaan. Ornamen tertentu mungkin menunjukkan status pernikahan. Yang lain mungkin terikat pada profesi atau peran keagamaan. Dan sinyal-sinyal ini penting, karena di dunia tanpa identifikasi tertulis, perhiasan menjadi bahasa visual yang bisa dibaca seketika. Kau tidak perlu bertanya pada seseorang siapa mereka. Kau bisa melihatnya, tapi identitas tidak pernah sederhana. Karena sementara perhiasan bisa menghubungkan seseorang ke sebuah kelompok, itu juga bisa memisahkan mereka dari yang lain. Itu menciptakan batasan antara orang dalam dan orang luar, antara mereka yang termasuk dan mereka yang tidak. Dan batasan itu tidak selalu fleksibel. Mengenakan potongan yang salah atau meniru gaya yang bukan milikmu bisa dilihat sebagai lebih dari sekedar kesalahan. Itu bisa tidak sopan atau bahkan berbahaya, tergantung pada budaya dan konteksnya. Pada saat yang sama, perhiasan memungkinkan individualitas dalam batasan itu. Bahkan dalam kelompok yang sama, orang bisa memilih bagaimana menampilkan diri. Ukuran potongan, kombinasi bahan, cara memakainya, semua detail ini memungkinkan perbedaan halus. Jadi perhiasan menjadi sesuatu yang berlapis. Di satu tingkat, ia memberitahu orang lain di mana kau berada. Di tingkat lain, ia menunjukkan bagaimana kau memilih untuk mengekspresikan dirimu di tempat itu. Dan keseimbangan antara rasa memiliki dan individualitas ini adalah sesuatu yang masih ada hingga hari ini. Tapi di dunia kuno, itu membawa bobot yang lebih besar. Karena identitasmu bukan hanya sosial. Itu bisa menentukan peluangmu, hubunganmu, dan peranmu dalam komunitas. Dan perhiasan membuat identitas itu terlihat. Tidak tersembunyi, tidak dijelaskan. Tetapi dikenakan secara terbuka untuk dilihat dunia. Pada tahap ini, perhiasan telah menjadi lebih dari dekorasi. Lebih dari status, lebih dari identitas. Ia telah menjadi sesuatu yang bisa hidup lebih lama dari orang yang memakainya. Dan itu mengubah maknanya sekali lagi. Di peradaban seperti Mesir kuno dan Mesopotamia, perhiasan tidak lagi dilihat sebagai sementara. Ia dirancang untuk bertahan, untuk berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena jika sebuah objek membawa makna, mengapa makna itu harus berakhir ketika hidup berakhir? Ide ini paling terlihat dalam praktik pemakaman.
Perhiasan ditempatkan dengan hati-hati bersama orang mati. Bukan sebagai dekorasi, tetapi sebagai persiapan. Cincin, jimat, kalung, setiap potongan dipilih dengan niat. Seringkali terikat pada perlindungan, identitas, atau kepercayaan spiritual. Ini bukan tentang apa yang terlihat indah dalam kematian. Ini tentang apa yang tetap berguna di luarnya. Dan itu mengungkapkan sesuatu yang kuat. Objek-objek ini tidak hanya dimiliki, mereka dipercaya untuk melindungi, dipercaya untuk mewakili, dipercaya untuk bertahan. Tapi perhiasan tidak hanya bergerak ke alam baka. Ia juga bergerak melalui generasi. Potongan diwariskan, membawa serta memori mereka yang pernah memakainya sebelumnya. Kalung bisa milik seorang ibu, lalu seorang putri. Cincin bisa mewakili bukan hanya kekayaan, tetapi garis keturunan, kontinuitas dan koneksi ke masa lalu. Dan seiring waktu, itu menciptakan sesuatu yang bahkan lebih dalam. Warisan. Karena ketika sebuah objek bertahan melalui beberapa kehidupan, ia menjadi lebih dari pribadi. Ia menjadi historis, ia membawa cerita, bahkan jika cerita itu tidak pernah ditulis. Pada saat yang sama, perhiasan mulai mencerminkan keabadian dengan cara lain. Melalui keahlian, pengrajin menciptakan potongan yang dimaksudkan untuk bertahan lama, menggunakan bahan dan teknik yang dirancang untuk menahan waktu. Tujuannya bukan lagi hanya untuk menciptakan sesuatu yang bermakna di masa sekarang, tetapi sesuatu yang bisa tetap bermakna di masa depan. Dan itu mengubah cara sesuatu dinilai. Karena nilainya tidak lagi terikat hanya pada momen itu. Ia terikat pada kemampuannya untuk terus ada melampauinya. Jadi perhiasan menjadi sesuatu yang unik di antara ciptaan manusia. Ia ada di masa sekarang, ia membawa masa lalu. Dan ia dimaksudkan untuk masa depan. Dan dalam melakukannya, ia mengubah bahan sederhana. Batu, tulang, logam. Menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang bisa hidup lebih lama dari orang yang pertama kali memilih untuk memakainya. Dari kerang pertama yang diambil di garis pantai hingga emas yang dikenakan oleh raja-raja. Kisah perhiasan kuno bukan hanya tentang objek. Ini tentang transformasi. Apa yang dimulai sebagai perhiasan sederhana, manik-manik, tulang, dan batu, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang berlapis dengan makna, kekuasaan, dan identitas. Manusia purba tidak tahu mereka sedang menciptakan tradisi yang akan bertahan ribuan tahun. Mereka hanya merespons sesuatu yang naluriah. Keinginan untuk mengekspresikan, untuk memiliki, untuk dilihat. Namun naluri itu tidak pernah hilang. Ia hanya menjadi lebih kompleks. Di tempat-tempat seperti Mesir kuno dan Mesopotamia, perhiasan berubah menjadi bahasa kekuasaan. Itu menunjukkan siapa yang memerintah, siapa yang termasuk, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dipisahkan. Itu membawa kepercayaan, status, dan koneksi melintasi generasi dan jarak yang sangat jauh. Tetapi pada intinya tujuannya tetap sangat akrab. Untuk mengomunikasikan sesuatu tanpa kata-kata. Karena apakah itu kalung kerang prasejarah atau jimat emas yang dikenakan oleh penguasa? Niatnya adalah untuk menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang identitas, kisah tentang kepercayaan, kisah tentang nilai. Dan mungkin itulah yang membuat perhiasan begitu abadi. Ia beradaptasi, tetapi tidak pernah kehilangan esensinya. Bahkan hari ini pola yang sama tetap ada. Kita masih mengenakan objek yang mewakili siapa kita. Apa yang kita percayai, dan bagaimana kita ingin dilihat. Bahannya mungkin telah berubah, desainnya mungkin lebih halus, tetapi idenya kuno. Lebih tua dari tulisan, lebih tua dari kota-kota, lebih tua dari sejarah itu sendiri. Dan itu menciptakan koneksi tenang melintasi waktu. Karena ketika kau melihat sepotong perhiasan, potongan apapun, kau tidak hanya melihat sesuatu yang dekoratif. Kau melihat kelanjutan naluri manusia yang dimulai puluhan ribu tahun yang lalu. Naluri untuk mengambil sesuatu dari dunia dan mengubahnya menjadi makna. Dan mungkin itu adalah bagian yang paling menarik dari semuanya. Perhiasan tidak pernah hanya tentang keindahan. Itu tentang memahami diri kita sendiri. Dan menemukan cara untuk membawa pemahaman itu bersama kita kemanapun kita pergi.